ya. Oke, mudah-mudahan berhasil nanti recordnya. Kalau udah berhasil, ntar aku share juga ke grup. Kalau bisa teman-teman pengen bagiin ke para downline yang nggak sempat ikutan, ya. Oke, nah kali ini aku mau ngelanjutin slide yang tadi sempat aku share teman-teman. Teman-teman juga udah pada ngeliat ya bannernya kita adalah hari ini acaranya bangun networking ala introvert. Kenapa sih Kamanda kok kayaknya heboh banget sih aku tuh harus membangun networkingku? Ya jelas dong teman-teman ya, apalagi kalau teman-teman berbisnisnya Oriflame ya kan, harus tuh yang namanya tebar-tebar pesona, bukan cuma sekedar menebar pesona aja, tapi juga mengambil keuntungan gitu ya, mengambil keuntungan dengan berkenalan langsung ke orangnya ya kan. Pas udah kenalan teman-teman bisa bercerita produknya Oriflame, lama teman-teman juga udah bisa menceritakan peluang bisnisnya gitu ya. Lama-lama beneran jadi partner bisnisnya teman-teman. Jadi kalau Oriflamers di sini tuh udah nggak ada kayaknya yang apa namanya malu-malu lagi untuk yang namanya networking. Ya, jadi teman-teman networking itu penting banget apapun bisnisnya teman-teman, mau itu MLM, mau itu punya kafe, restoran, ya kan, mau online shop baju, itu tuh penting banget yang namanya networking. Jadi karena kita lagi ngomongin Oriflame, teman-teman semuanya juga udah serius banget ngerjain bisnis Oriflame, makanya kita seriusin bangun networking di Oriflame ya. Tapi kalau misalnya bangun networking itu mungkin teman-teman ngerasa, duh Kak, kok dianya itu gampang banget ya kenalan sama orang, kok dia tuh kayaknya banyak banget ya temennya di mana-mana. Aku tuh susah Kak, aku tuh orangnya tuh nggak suka yang rame-ramean, aku tuh orangnya pendiam banget, pemalu, bingung mau ngomong sama orang tuh mulai dari mana. Ada nggak kayak gitu? Adakah di sini yang kayak gitu? Aduh Kak, aku tuh nggak bisa aku tuh nggak bisa kalau mau sapa-sapa orang tuh bingung mulai dari mana gitu ya. Ada nggak? Kalau misalnya ada, teman-teman, hari ini kita akan kupas ya, kupas semuanya lewat Kak Cindy gitu ya. Mungkin Kak Cindy juga adalah salah satu karakter ataupun kepribadian yang introvert. Tapi nanti kita tanya Kak Cindy ya, bener nggak ya? Kalau teman-teman di sini ada yang introvert, ada nggak? Atau ada yang ekstrovert juga? Nah, tapi kalau teman-teman ngerasa, Kak, aku kan ekstrovert, berarti aku nggak perlu ya. Perlu banget teman-teman ya, karena teman-teman juga perlu nih kira-kira nanti kalau misalnya pengen menghadapi pengen menghadapi orang-orang ataupun calon prospekan yang punya kepribadian introvert. Ya, jadi ajakin lagi tim-timnya untuk ikutan sharing kita siang hari ini. Oke. Nah, kalau misalnya udah tahu ya kira-kira teman-teman merasa ada di room training yang tepat ataupun room sharing yang tepat, makanya kita harus kenalan dulu ya. Mungkin teman-teman udah lihat siapakah Kamanda yang wajahnya sudah ala-ala Oni-Oni Korea, udah mirip belum teman-teman? Perkenalkan sekali lagi teman-teman, aku adalah Amandarin, teman-teman boleh panggil Amanda. Ya, saat ini aku adalah regional manager dari regional Sumatera. Jadi kalau teman-teman yang udah di Sumatera mungkin udah pada kenal aku ya, halo halo halo. Dan teman-teman yuk boleh yuk temenan sama aku juga di Facebook, di Instagram ataupun di TikTok. Ini kayaknya lagi heboh banget ya. Ada yang bikin reels gitu ya, ada yang cari prospekan dari reels, ada yang cari cari seller juga dari TikTok. Jadi emang karena Oriflame ini adalah social selling, jadi penting banget kita sekarang udah bisnisnya dalam genggaman, ya kan? Jadi yuk saling temenan biar makin akrab, kita temenan lewat social media ya. Salam kenal teman-teman sekali lagi, semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Ya. Oke. Nah, hari ini udah nggak sabaran banget gitu ya. Apa sih ceritanya dari seorang Kak Cindy yang mungkin salah satu karakternya Kak Cindy itu mungkin kalau teman-teman lihat workaholic banget ya nggak sih? Kalau aku sih ngeliatnya Kak Cindy, ya Allah Kak Cindy itu bener-bener ya kayaknya itu speednya itu tuh nggak bisa direm kalau udah kebayang satu nama Cindy Silmina. Setuju nggak teman-teman? Speednya tuh nggak bisa direm, nggak ada berhentinya, ya kenceng terus. Nah, apalagi kalau udah ngomong ya, apalagi kita kan juga punya nih yang namanya prospecting dari rumah ya teman-teman. Bulan ini kan teman-teman senior manager and up juga pengen kejarin ya berbagai macam
cuan gitu ya, teman-teman bisa nih pakai tipsnya Kak Cindy ya. Buat teman-teman yang pengen kejerin bulan depan kita punya leaders driver ya, yang katanya ada gadget, pilihan gadget ataupun uang tunai, teman-teman juga bisa manfaatin dari cerita ataupun sharingnya Kak Cindy hari ini ya. Jadi gimana? Udah siap? Udah siap? Tolong ya pulpen sama catatannya dibawa ya di depannya supaya bisa dicoret-coret, terus nanti abis ini bisa langsung dipraktekin. Ya, oke, kalau gitu langsung aja kali ya, Kak Cindy-nya kita panggil lagi. Kak Cindy. Hai, thank you Kak. Kak Cindy, karena teman-teman kayaknya udah nggak sabaran banget ya, udah ada 300 partisipan hari ini. Aduh, seneng banget. Jadi Kak Cindy langsung aja panggungnya aku serahkan. Silakan Kak Cindy. Kak, aku boleh di spotlight nggak biar nggak pindah-pindah, biar nggak ke distract? Boleh sebentar ya Kak ya. Oke, sambil nunggu Kak Manda, ini kenapa ya slide-nya ada tengah-tengah kotak? Oke, hai semua. Bentar, belum ke spotlight ya, aku jadi takut ke distract, nggak kelihatan mukanya. Sebentar ya. Hai semua teman-teman, apa kabar? Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin senang banget, ini kayaknya jarang banget ya, ini baru kedua kalinya kayaknya ya aku ngisi Sumatera, dan kali ini tuh lebih kayak banyak banget orang-orang tuh yang butuh banget ya yang namanya ngebangun networking, karena kita di Oriflame itu kan ujung-ujungnya gimana caranya kita bisa memperbesar tim ya teman-teman ya, dan yang pastinya omsetnya kita makin gede gitu ya. Nah, kenapa sih mungkin Kak Manda pernah ngedengerin live aku kali ya, kalau aku tuh adalah seorang introvert gitu ya, ini kurang R ya, typo. Jadi bangun networking ala introvert, jadi mungkin ini tuh bener-bener pengalamanku banget ya teman-teman gitu ya. Jadi aku di sini mau berbagi pengalamanku dengan karakterku yang seperti ini gitu kan ya. Sebenarnya introvert itu bukan tentang masalah temennya dikit, itu beda ya teman-teman ya. Temennya dikit sama ibaratnya emang punya banget menyimpan energi untuk nggak punya banyak teman itu beda gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa temannya dikit, belum tentu teman-teman tuh introvert ya. Kadang karakter ini kadang banyak banget sih disalahgunain gitu ya. Jadi kalau buat aku tuh suka banget ibaratnya lebih menyimpan energi. Ada nggak sih yang di sini misalkan kalau di telepon itu nggak suka? Kalau misalkan di telepon sampai lagunya habis, sampai orangnya itu aku Kak, aku ya ada kan ya yang kayak gitu ya. Itu kan kadang itu sebenarnya bukan karena kita nggak mau berkomunikasi sih teman-teman, cuman kayak yang energinya tuh takut yang kebuang aja, takut ngerasa lelah gitu kan ya, karena ya itu tadi kayak misalkan aku dibandingin kakakku aja ya teman-teman ya, satu hari tuh bisa acaranya berkali-kali gitu, tapi kalau aku tuh lebih kayak menyimpan energi yang ya udah deh, lebih baik energinya dibuat hal-hal yang buat aku lebih bermanfaat gitu ya teman-teman. Nah, boleh di next Kak. Jadi di sini aku mau kenalan juga ya sama teman-teman Sumatera di sini. Belum next Kak slide-nya. Nah, jadi kenalin teman-teman, nama saya adalah Cindy Silmina. Saya udah jalanin Oriflame Oktober ini hampir 8 tahun ya. Title-nya saat ini ada di Sapphire Executive Director, nomor 1 di East and Central Java, dan nomor 4 di Oriflame Indonesia. Teman-teman boleh kita berteman, saling follow gitu kan ya di Instagram Cindy Silmina dan di Facebooknya Cindy Silmina juga. Kalau TikTok, YouTube tinggal teman-teman search juga Cindy Silmina, karena ini biar gak kebanyakan ya teman-teman, semuanya namanya Cindy Silmina gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang reward gitu kan ya yang udah dikasih sama Oriflame, boleh di next Kamanda. Nah, prestasi dan reward Cindy selama di Oriflame gitu ya, banyak banget ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti seorang introvert itu nggak bisa berhasil di Oriflame gitu ya. Itu mungkin teman-teman masih belum tahu caranya aja untuk mengendalikan diri gitu ya. Makanya di sini mau sharing nantinya ya. Jadi total cash award yang udah Cindy dapetin lewat Oriflame itu udah di atas angka 1 miliar gitu ya. 1 miliar 103 juta rupiah. Dan di pandemi ini 2 tahun ini karena kita batal ke conference, total experience
experience cash reward yang dikasih sama Oriflame 203 juta. Alhamdulillah teman-teman, sini udah dapetin 2 mobil dari Oriflame, Honda All New CR-V tahun 2015, Mercedes-Benz C-Class tahun 2017, dan insya Allah akan segera mau banget pengen jemput mobil ketiga dari Oriflame sebagai Presiden Director ya. Terus conference yang diadain sama Oriflame gitu ya, selama sini jalanin Oriflame, udah 17 negara dan 4 benua. Bayangin ya teman-teman, Cindy ini kalau bisa dibilang pengalaman yang akan Cindy bagikan ini lebih banyak ke rekrut online ya, lebih banyak ke online gitu ya. Tapi dengan bekerja dari rumah, dengan secara memanfaatkan sosial media, Facebook gitu kan ya, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, itu bisa liburan loh sampai 17 negara ya. Terus ini juga salah satu fastest growing leader di Surabaya tahun 2015, fastest growing leader di Indonesia tahun 2016. Di 2015 ini meraih 4 title in 1 year, dan tahun 2016 tuh title in 1 year. Dan seneng banget ya teman-teman, ini itu yang kayak ibaratnya kalau membangun networking saat ini ya teman-teman ya, itu benar-benar passion Cindy sih, benar-benar yang suka banget yang namanya rekrut, cari teman baru gitu ya, cari kenalan baru, ikutin komunitas apapun, itu jadi bagian yang Cindy happy banget sekarang gitu. Dan ternyata gitu ya, di antara top 15 di Indonesia tahun 2018 dan 2019 ini kandidat sebagai Best Recruit 2018, Best Activity juga 2018, dan bukan hanya 1 tahun, tapi Cindy 2 tahun meraih Best Recruit dan Best Activity di antara top 15 teman-teman gitu ya. Terus nomor 2 referral bonus, masih ingat teman-teman yang waktu dulu Oriflame pernah ngadain referral bonus ya, Cindy ada di nomor 2 di Indonesia gitu ya. Terus juga meraih Hotshot Entrepreneur 2019, dan 22 bulan menjadi seorang Diamond Director, 3,5 tahun menjadi seorang Executive Director, dan yang terakhir gitu kan ya, kemarin di top 15 gitu ya, Cindy meraih Most Qualified. Kak Cindy, di manakah dirimu? Oh, ke-mute ya? Iya, ke-mute Kak. Sebentar, ada yang sebentar, sampai mana ya tadi Kak? Tadi aku dengarnya sampai Hotshot Entrepreneur 2019. Oh ya, oke. Soalnya tadi ada yang ke-mute, mungkin ke-mute sama Kak Manda ya kayaknya. Iya. Oke, lanjut ya teman-teman. Terus sini 22 bulan jadi seorang Diamond Director, 3,5 tahun menjadi Executive Director, dan yang paling terakhir waktu top 15 meeting, sini mendapatkan most ya, untuk best ya, jadi qualifier untuk peraih best terbanyak. Jadi di tim Cindy itu paling banyak di antara top 15 yang ikutan best Bangkok kalau nggak salah waktu itu 2020 ya teman-teman. Dan apalagi ya yang kayak Gold Eksekutif, Sapphire Eksekutif juga Cindy adalah orang pertama ya teman-teman di East and Central Java. Nah kenapa sih ngomongin ini dulu gitu ya teman-teman, karena prestasi dan reward sama di Oriflame ini ujung-ujungnya adalah bukan karena Cindy hebat sendirian, bukan karena Cindy jago jualan gitu ya teman-teman, tapi pentingnya di Oriflame karena Cindy secepat itu gitu kan ya untuk membangun networking di Oriflame gitu ya teman-teman ya. Boleh di next Kamanda. Ini kayaknya cuma sampai 300 ya, udah full. Ya, jadi ada yang banyak belum masuk nih, kayaknya ting WA aku. Nah, teman-teman, ibaratnya gini ya, kita tuh di Oriflame, kalau Cindy ya, teman-teman jujur, Cindy tuh tahu, teman-teman kan harus yakin dulu ya sama Oriflame, kayak misalkan, Oriflame ini sebenarnya kayak gimana sih bisnisnya, rewardnya kayak gimana, paling penting sih paling penting mempelajari success plan-nya gitu kan ya. Setelah kita pelajari success plan-nya itu kan ibaratnya kita tuh udah dikasih sama Oriflame tuh kayak harta karun, kayak peta bahkan gitu ya. Harta karunnya sebenarnya udah ada, tinggal kita ibaratnya mencari peta. Kita udah ketemu petanya, kita tinggal menelusuri, benar nggak sih teman-teman? Ya kan? Kalau teman-teman lihat success plan-nya Oriflame gitu ya. Sebentar, ada WhatsApp kah? Sebentar, Kak Manda. Oh iya, Kak Manda bilang kenapa cuma 300? Iya Kak, kayaknya full nih 300 ya. Nggak apa-apa, nanti rekamannya boleh diminta ya teman-teman ya. Oke, terus ya teman-teman ya, tadi sampai mana ya ke distract. Oh ya, kita kalau misalkan melihat success plan Oriflame gitu ya. Kalau dulu nih teman-teman ya, Cindy ini ibaratnya itu
dari awal 3% itu kan udah belajar bukunya Success Plan, beli gitu ya, beli bukunya. Cindy pelajarin satu-satu teman-teman. Jadi dari 3% pun tuh Cindy tahu loh perhitungan bonus, gold bonus, diamond bonus, itu udah dipelajarin banget gitu. Jadi kalau misalkan ada orangnya, oh Oriflame tuh cuma dapetnya kecil, sini nggak percaya gitu kan ya. Oh Oriflame tuh banyak yang gagal, Kak Sin, sini nggak percaya gitu ya. Karena Cindy udah belajar duluan gitu loh. Cindy udah benar-benar tahu dalamnya Oriflame ya, dan ternyata tuh nggak mustahil gitu ya, benar-benar ya bisa kita kerjain gitu ya, ya bisa kita sampai ke sana. Jadi pada saat melihat, oh kalau misalkan aku jadi diamond penghasilanku 30 juta ya, itu kan ada ya rata-rata penghasilan tahunan, benar nggak? Kalau nggak tahu berarti nggak pernah buka Success Plan ya. Ada kan tulisannya kalau misalkan, makanya aku tahu banget bahwa presiden itu penghasilan per tahunnya 2.880.000.000 rupiah, sampai hafal ya teman-teman ya. Kenapa? Karena itu yang masih dikejar. Kalau teman-teman nggak tahu nih, ibaratnya kita mau kemana, tapi teman-teman nggak tahu jalannya, nggak tahu petanya, nggak tahu apa rewardnya, nggak tahu penghasilannya berapa, kayak kurang greget nggak sih ngerjain Oriflame? Kayak cuman ya udah santai aja Kak, gitu kan ya. Kalau gagal, kalau berhasil, alhamdulillah deh Kak berhasil gitu ya. Jangan ya teman-teman, wasting time gitu kan ya. Kita harus perlu yang namanya tahu, kita greget kejar, dan kita ngerasa harus tuh butuh. Aku harus sampai ke sana. Gimana caranya aku harus sampai ke sana? Itu yang harus teman-teman punya gitu ya. Dan itu kenapa pada saat ini melihat di sana, begitu banyak loh teman-teman keuntungan yang bisa kita dapetin lewat Oriflame. Benar? Dengan pertama, kita punya diskon member 23%. Kita bisa dapetin kadang 50 BP Maskara ya, kalau sekarang nggak ada ya di bulan ini, tapi kadang ada 300.000 udah gratis, 50 poin kadang dapat Maskara, 100 poin dapat WP1, bisa WP1, 2, 3 gitu kan ya teman-teman, bisa kadang dapat Jami Band gitu ya, 6 sponsor, sweater, dan lain hal sebagainya gitu ya. Tapi di sini yang Cindy lihat adalah aku sebagai pemilik bisnis Oriflame teman-teman gitu ya. Jadi aku udah bermindset dari awal gitu ya, aku berpikir bahwa ini Oriflame dan aku masuk ke Oriflame, berarti andil yang terbesar adalah diri aku nih, gitu kan. Teman-teman harus kayak gitu nih. Oke, ini diri aku nih yang mau masuk Oriflame nih, ya kan. Ini diri aku yang memang mau jalanin bisnisnya. Ibarat teman-teman mau naruh modal 100 juta untuk bikin brand. Sama halnya kayak gitu. Jadi dari awal meskipun Oriflame itu murah gitu kan ya gabungnya, tapi Cindy ngerasain bahwa Success Plan Oriflame ini luar biasa gitu ya, sehingga dari awal Cindy memulai, Cindy mau menjadi salah satu orang yang berhasil. Cindy mau Oriflame ini dikerjakan dengan serius, dengan sepenuh hati, dan gimana caranya dengan sepenuh hati, pastinya ya mempelajari dulu, yakin dulu. Jadi pendiriannya kuat gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak yakin, ada orang nih yang ngomong, udah bisnis yang sana aja, itu ya 4 bulan dapat 100 juta loh aku gitu kan ya. Udah bisnis yang B aja, aku udah punya loh bonus 4 juta dari bisnis ini, gampang jualannya. Percayalah teman-teman, nggak ada rumput tetangga yang jauh lebih hijau gitu kan ya. Gimana sih? Nggak ada rumput tetangga yang lebih hijau sebenarnya gitu kan ya. Kenapa nggak kita fokus dengan hal-hal yang bisa kita perbaiki di rumah kita sendiri gitu ya. Jadi sama halnya di sini adalah sebuah peluang bernama Oriflame. Kalau teman-teman udah tahu nih ya, sebelum aku ngomongin panjang lebar gitu ya, teman-teman harus tahu fondasinya teman-teman, why gitu kan ya, teman-teman harus di Oriflame. Apakah sebutuh itu? Apakah tahu masa depannya teman-teman akan jauh lebih baik bareng sama Oriflame? Kalau jawabannya yes gitu kan ya, artinya teman-teman fokus berproses membangun networking. Karena dari awal aku nggak menawarkan untuk, hai Mas Riki, kamu mau nggak join Oriflame karena WP1-nya tuh keren banget gitu kan ya. Hai Kak Manda, mau nggak join Oriflame karena tahu nggak sih Kak, bulan ini tuh dapat parfumnya Born to Fly gitu kan ya. Hai kamu gitu ya, mau nggak join Oriflame, diskon membernya 23% loh gitu kan ya. Itu keuntungan yang memang ada teman-teman. Itu memang ada gitu ya, dan teman-teman merekrut dari segi produk, dari segi WP1, WP2, WP3, nggak ada yang salah, beneran, nggak ada yang salah. Tapi di sini Cindy kan fokusnya berproses membangun networking. Yang namanya networking, Cindy nggak mau teman-teman yang namanya kerja sendirian, nggak mau cuman Cindy yang rekrut. Cindy harus punya yang namanya tim rekrut yang banyak. Jadi nggak mau yang namanya kerja sendirian, nggak mau cuman Cindy yang pinter rekrut, tapi gimana caranya Cindy harus punya tim
yang memang mereka mau menjalankan bisnis Oriflame, mereka mau bertumbuh, mereka mau membangun networking. Ya, jadi dari awal gitu ya, nggak salah teman-teman mau ke produknya dulu, mau ke kartu diskonnya dulu, nggak masalah, semua itu benar gitu ya teman-teman ya. Tapi waktunya Cindy gitu kan ya, untuk lebih banyak adalah mengajak orang-orang dekatnya Cindy ini untuk tahu, untuk melek gitu kan ya, untuk butuh penghasilan di Oriflame, untuk butuh membangun bisnis di Oriflame. Jadi ibaratnya ngajaknya adalah menceritakannya adalah peluang bisnis yang bisa dihasilkan lewat Oriflame gitu ya teman-teman ya. Next Kak, kecepatan nggak sih ngomongnya karena kita mengejar jam? Oke, ngomongin introvert gitu ya teman-teman ya. Jujur kalau misalkan Cindy dibilang Kak Cindy itu temennya dikit ya gitu ya. Kalau temennya dikit pasti nggak banyak dikenal gitu ya teman-teman ya. Karena bukan masalah temennya dikit gitu loh. Cindy itu kalau ibaratnya anak SMA gitu ya, bukannya ini menyombongkan diri atau kayak gimana ya teman-teman ya banyak dikenal gitu loh sama orang-orang gitu ya di SMA, di SMP tahu, banyak yang tahu Cindy. Cuman Cindy di sini tuh temennya ya itu lagi, bukan karena nggak mau punya banyak teman ya teman-teman, karena ya itu aja kurang, ibaratnya kurang untuk supel gitu kan ya, pengennya kalau ada orang yang ada di sebelah kita tuh kayak diajakin ngomong terus gitu, bukan Cindy banget gitu ya. Tapi bisa nggak sih sebenarnya kita merubah karakter kita? Sebenarnya karakter ini bukannya nggak bisa langsung dirubah gitu ya teman-teman ya, tapi tahu resiko dan kondisi dan respon yang harus aku hadapi gitu kan ya teman-teman. Jadi ibaratnya kalau kamu terus kayak gini, kamu nggak mau berubah, ya udah, kamu nggak bisa berhasil di Oriflame gitu loh. Nah, kalau kita udah tahu kayak gitu ya teman-teman ya, artinya kan kita bukan merubah karakter kita ya teman-teman ya, tapi apa sih hal-hal yang bisa kita rubah sampai sekarang pun ya teman-teman ya, jujur gitu ya. Kalau ada orang yang ngumpul gitu ya, ngumpul gitu ya, nggak sini tuh nggak pernah yang ngomongin, ini loh, aku sekarang member Oriflame. Ada yang pernah tahu nggak Oriflame? Aku tuh nggak bisa teman-teman kayak gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang seperti itu, ya itu bagus banget ya kan. Tapi Cindy tuh dengan kenalannya tuh slow gitu loh, bener-bener yang slow banget masuk ke mereka tuh nggak bisa yang langsung hai gitu loh, nggak bisa gitu loh. Nggak tahu kenapa ya, karena emang kayak gitu kan ya teman-teman ya. Jadi dulu yang namanya Facebook itu kalau nggak kenal nggak mungkin di approve gitu kan ya teman-teman ya, private, Facebooknya udah private, terus juga nggak pernah bikin status yang kayak gimana gitu kan ya statusnya biasa-biasa aja gitu kan ya, terus juga Instagram juga di private dulu ya, maksudnya memang nggak mau gitu loh, kayak nggak mau membuka diri gitu loh, nggak mau membuka diri, bukan karena emang nggak ditemenin ya, beda ya teman-teman ya, karena tuh nggak mau buka diri aja gitu loh. Jadi kalau dibilang mama itu kaget sih teman-teman, aku bisa berhasil di Oriflame karena aku tuh ya cuman rumah kampus, kalau nggak di perpus ya udah pulang. Kalau kakakku, adekku gitu ya bisa habis pulang kampus tuh nongkrong gitu loh teman-teman. Kalau aku tuh kayak aduh nggak mau deh, energinya aduh kayak nggak mau deh gitu ya, itu aku gitu kan ya teman-teman ya. Jadi bukan karena memang kita nggak mau berteman, enggak gitu ya, tapi kita berteman. Aku tuh kenalan di kampus tuh banyak banget gitu ya, bisa ngobrol sama orang tuh ya bisa nyaman-nyaman aja gitu. Tapi buat aku untuk nongkrong untuk hedon gitu kan ya, energiku ini nggak tahu kenapa gitu teman-teman, emang nggak sebanyak orang-orang yang ekstrovert gitu kan ya, yang harus apa ya, ibaratnya lebih high gitu kan ya teman-teman ya. Tapi ini bukan tentang kita harus kekurangan, keterbatasan yang akhirnya kita ya Kak, kamu sih pinter ngomong, aku mah enggak gitu kan ya. Semua bisa dipelajarin sih teman-teman. Bahkan sampai sekarang kalau bisa dibilang telepon aja kalau nggak penting-penting banget, sini tuh kayak nggak bisa basa-basi gitu loh. Kayak misalkan tim telepon, ya udah apa nih kepentingannya gitu ya teman-teman ya. Tapi kan di sini merubah gitu kan ya teman-teman, nggak bisa dong kita nggak ngobrol sedikit gitu ya, masa langsung ke poin-poinnya aja gitu ya. Tapi ya itu tadi teman-teman, ada yang bunyi. Ya itu tadi teman-teman, harus tahu dulu kondisinya kan teman-teman. Jadi bukan berarti kita, kadang orang-orang banyak yang ngeluh ke Cindy itu energinya terkuras banget loh teman-teman ya. Makanya kayak menghindari dulu deh, kalau misalkan lagi capek ya udah nggak usah ngobrol sama tim yang suka ngeluh gitu kan ya, energinya keserap dari orang-orang introvert gitu ya. Nah pertama nih ya teman-teman, pastinya keputusan untuk berkomitmen sih gitu kan ya. Kadang jangan pernah ngerasa bahwa Kak aku tuh introvert terus aku nggak bisa gitu ya. Nah masalahnya teman-teman ini mau mutusin jadi orang yang berhasil di Oriflame atau orang yang coba-coba atau orang yang gagal. Itu kan yang harus teman-teman tahu dulu nih, ya kan? Udah tahu kekurangannya itu, tapi balik lagi.
semua itu bisa dipelajarin, semua itu bisa dihadapi, ibaratnya gitu. Kita nggak merubah kok, Cindy pun juga nggak merubah. Kalau misalkan Cindy saat ini ada orang yang nongkrong-nongkrong, biasa aja gitu. Maksudnya nggak yang, ya kok dia nongkrong-nongkrong, aku nggak diajak, ya nggak kayak gitu loh teman-teman. Maksudnya sama, Cindy tuh sama, masih orang yang introvert sebenarnya gitu ya. Tapi gitu kan ya, dari 3 hal ini yang membuat Cindy akhirnya mau belajar, mau menghadapi karakter diri yang dipunya gitu kan ya. Yaitu tadi, yang pertama, keputusan untuk berkomitmen sih ya. Jadi berkomitmen ini bukan untuk siapa-siapa, apalagi janji sama upline, Kak, aku janji Kak, bulan ini naik level Kak, gitu kan ya. Kak, aku janji Kak, bulan depan aku akan memperbaiki cara kerjaku, gitu kan ya, teman-teman ya. Enggak. Komitmen teman-teman mau berhasil di Oriflame tuh cuman komitmen sama diri teman-teman sendiri. Kita di Oriflame ya teman-teman ya, namanya modal yang terjangkau. Orang datang dan pergi itu nggak usah dipikirin. Maksudnya nggak usah dijadikan drama gitu loh. Kak, kok dia pergi ya? Kak, kok dia meninggalkan aku ya? Udah nggak usah dijadikan drama ya teman-teman ya. Karena ya itu yang terjadi. Maksudnya kalau teman-teman nggak mau kayak gitu, ya nggak usah berbisnis Oriflame. Teman-teman bisnis aja konvensional, ya kan, yang nggak punya tim. Setuju nggak? Kalau nggak mau ditinggal, kalau nggak mau punya tim yang memilih jalan yang lain, kalau nggak mau punya tim yang PHP, ya udah teman-teman nggak usah Oriflame-an. Teman-teman jualan aja baju gitu kan, misalkan yang nggak usah punya tim, ya udah gitu kan ya. Atau misalkan kalau teman-teman baju pun kalau pengen punya omsetnya gede juga membangun reseller, benar nggak? Berarti nggak usah dibangun resellernya. Kalau nggak pengen punya reseller yang non aktif gitu kan ya, nggak pengen punya reseller yang pasif, nggak usah Oriflame, teman-teman jualan aja gitu kan. Makanya sekarang nggak usah dijadikan drama kayak gitu teman-teman. Jadi ya udah, oke, keputusan aku untuk berkomitmen, aku udah tahu Oriflame tuh kayak gimana Kak. Oke, aku udah ketemu nih harta karunnya Kak Oriflame. Oke Kak, aku tahu Kak harus apa nih di Oriflame. Jadi komitmennya sama diri kan. Oke, jadi mulai saat itu aku memberanikan diri untuk ibaratnya membuka ini ya, membuka diri gitu kan ya. Facebookku tiba-tiba aku udah public gitu ya teman-teman ya. Instagramku juga aku udah public. Aku mulai nge-proof orang yang nggak aku kenal gitu ya. Karena ya itu tadi gitu loh. Maksudnya kalau aku nggak mau kayak gitu, ya udah kamu nggak bisa sukses di Oriflame, Cindy. Udah jawabannya gitu kan ya. Bukan berarti kayak menyalahkan diri, menyalahkan karakter dan lain sebagainya. Karena akhirnya tahu bahwa kita mau menuju kemana, kita tuh penting banget loh teman-teman. Hidup ada goalnya, ada tujuannya. Kalau nggak ngalir, teman-teman bakal ya udah stuck aja di sini, nggak akan kemana-mana gitu kan ya. Makanya punya tujuan, punya goal, punya target, punya komitmen sama diri, ini penting untuk kita bisa tahu mau kemana gitu kan ya. Jadi keputusan untuk berkomitmen ini adalah keputusan yang berat gitu kan ya teman-teman, karena harus dijalanin, nggak boleh yang tiba-tiba putus di tengah jalan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pengen berkomitmen di Oriflame, ya gimana caranya, ya harus berhasil. Masa sih teman-teman udah keluar gitu kan ya, hai aku Oriflamers, 1 bulan kemudian deep gitu statusnya ya kan. Itu kalau aku nih ya nggak mau kayak gitu ya. Aku udah ngebuka diri aku sebagai Oriflamers, gimana caranya aku menunjukkan ke dunia gitu ibaratnya, aku bisa nih di sini gitu. Terus yang kedua, sudah paham resiko gitu ya, kesuksesan akan ketemu tantangan gitu ya. Dan ini bener banget gitu ya. Kalau misalkan kita mau berhasil di Oriflame, apa sih teman-teman, coba sebutin tantangannya? Ditolak, ya kan, customer nyicil gitu kan, terus apalagi nih, customer PHP, terus kita chat tim dibaca doang, terus apalagi tim meninggalkan jalan yang lain, ghosting, terus mungkin tim udah jadi seorang influencer, kita udah ajarin, udah bareng-bareng, dianya milih jalan yang lain gitu kan ya. Tahu kan teman-teman resiko-resikonya, tantangan-tantangannya sebenarnya, ya udah seorang introvert, kalau aku nih ya teman-teman ya, jadi kayak kalau udah tahu resikonya, udah ketemu tantangan, itu dihadapi gitu loh. Bukan berarti kita kok gini ya Oriflame ya, harusnya tahu dari awal. Harusnya tahu dari awal segala resiko, segala tantangan yang akan kita hadapi nanti gitu ya. Jadi kita siap gitu loh teman-teman. Kalau orang introvert kan kayak gitu ya, maksudnya kayak takut, terus ngerasa bisa nggak ya gitu kan ya. Jadi kalau udah ketemu nih tantangannya, ya udah, nah itu order stoknya kosong, itu kan tantangan yang sebenarnya teman-teman udah tahu ya. Jadi kalau mau ke atas,
tahu kalau teman-teman bisa capek, bisa haus, bisa ketemu binatang, bisa mogok jalannya, kan udah tahu nih ya sebenarnya. Tapi apa yang perlu kita lakuin? Masa mau mundur di tengah jalan gitu kan ya? Ya udah kita hadapi di sana apa yang bisa kita perbaiki dan kita naik lagi ke atas gitu ya. Terus yang ketiga, ini yang paling banget yang membuat jadi Cindy yang sekarang gitu kan ya. Aku selalu mengapresiasi keberhasilan kecil gitu ya teman-teman. Jadi kayak misalkan coba deh aku memulai tawarin katalog dulu deh ke mama misalkan gitu kan. Mah, ini ada katalog Oriflame, aku sekarang Oriflamean gitu kan ya. Coba mama lihat-lihat dulu produknya. Ah, mama udah pernah nih Oriflame itu produk lama, kok kamu baru Oriflamean sih sekarang udah telat, udah kaset gitu ya. Itu aku ingat banget teman-teman mama bilang kayak gitu. Tapi akhirnya ya udah deh, mama beli nih Blast On gitu kan, Blast On yang legendanya Oriflame 45 tahun Jero dari Gold ya, tahun-tahun ya Pearls itu kan ya. Itu mama beli gitu kan ya teman-teman. Jadi aku ngerasa ternyata aku bisa ya gitu loh teman-teman. Jadi keberhasilan kecil ini yang jangan pernah dilupain. Kadang teman-teman udah punya keberhasilan banyak nih. Ya, jualannya udah bisa, rekrut bisa, terus teman-teman 3% bisa, 6% bisa, terus 6% stuck nih teman-teman. Teman-teman tuh nggak pernah melihat dari keberhasilan teman-teman sebelumnya gitu ya. Jadi yang dilihat adalah hari itu gitu. Kalau aku nih ingat teman-teman, aku bisa 6% saat ini gitu loh. Berarti kan aku bisa berhasil sebenarnya. Kalaupun aku stuck kayak gini, ya udah aku coba mulai lagi deh. Apa yang bisa aku lakukan dulu. Jadi jangan melakukan hal yang besar dulu, tapi melakukan apa yang bisa kita lakukan dulu gitu loh teman-teman. Karena energinya itu tadi ya, seorang introvert tuh energinya sebenarnya kecil gitu ya. Sebenarnya bukan kecil ya, tapi kayak lebih baik energinya dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, yang lebih baik gitu sih gitu ya teman-teman ya. Kalau aku nih ya teman-teman, jadi teman-teman bisa baca sih introvertnya teman-teman tuh kayak seperti apa. Kalau buat aku, aduh ngapain sih daripada kayak gini, macet kan Kak. Tes. Oh aman. Aman Kak. Jadi ada yang bilang macet. Jadi intinya itu sih teman-teman gitu ya. Mungkin dari aku sendiri biar apa? Biar kita tuh ngerasa bahwa Oriflame ini adalah jalan yang tepat. Itu sih yang paling penting. Jadi pada saat kita nggak mau membuka diri, terus kita mungkin kok ditelepon tim ya lagi nggak mau basa-basi nih gitu ya. Kayak ya udahlah gitu loh. Karena tahu resikonya itu sih teman-teman. Karena harus dihadapi kayak sekarang aja gitu ya teman-teman. Sebenarnya juga masih kayak gitu. Cuman kayak ditelepon ya, nanti berapa lama nih nelpon tim gitu kan ya. Yang penting aku jadi pendengar aja deh dulu daripada aku yang terus banyak ngobrol gitu kan ya. Tapi ya itu tadi gitu loh. Kalau misalkan kita tahu kita mau kemana, insya Allah kita bisa lawan sih itu. Dan kalau itu ngerasa itu penting, pasti teman-teman akan mulai kok gitu ya. Lanjut Kak. Nah, ini sebatas introvert yang mungkin aku mau lawan ya dari keputusan untuk mau berani berkomitmen, terus juga tahu tantangan dan resiko, dan mengapresiasi hasil-hasil yang kecil gitu ya. Nah, kalau untuk cara membangun networking di sini gitu ya teman-teman ya, sebelum kita ngebahas tentang proses perekrutan online gitu ya, kalau aku di sini memang memperbanyak kenalan gitu ya. Jadi kalau teman-teman tuh jangan cuma fokus di sosial media sih gitu ya, karena aku pun secara offline pun itu banyak-banyak kenalan gitu. Jadi banyak kenalannya di sini apa ya, sebenarnya kalau mereka nggak nanya dulu tuh kan kadang aku juga nggak terlalu yang hai mbak gitu ya. Tapi sekarang itu gitu ya, kalau misalkan lagi nunggu anak sekolah gitu ya, nonton ya, nunggu anak sekolah lagi ketemu jejer gitu kan ya, sebelahan sama ibu-ibu, aku tuh mulai memberanikan diri, kayak misalkan anaknya kelas berapa Kak gitu kan ya, anaknya kelas berapa Mbak gitu kan, oh anakku di RS, oh sama dong gitu ya, siapa namanya gitu, maksudnya aku tuh mulai berani kayak gitu sih ya teman-teman ya. Jangan kita tuh kalau lagi sebelahan sama orang didiemin, itu tuh ibaratnya sayang banget ngebuang manusia gitu. Padahal manusia-manusia di muka bumi ini gimana caranya harus join Oriflame kan, ibaratnya gitu ya. Kalau misalkan lagi di mall gitu ya, ngelihat lautan manusia tuh ibaratnya kayak aku tuh mau pegang toa, hai kalian ngumpul dong, aku lagi mau ngomongin tentang Oriflame gitu kan ya. Kayaknya tuh sekarang udah kayak gitu loh teman-teman, beneran. Jadi kalau
aku tuh bukan ngebuang karakterku ya, enggak, tetap sama sebenarnya. Cuman aku kayak mau melawan diri gitu ya. Jadi kayak misalkan ketemu nih sebelahan sama orang gitu ya. Aku kenalan sama mereka, aku ngobrol gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau ngumpul-ngumpul gitu kan ya, aku datengin teman-teman gitu loh. Kalau misalkan aku emang di sekolah gitu kan, di sekolah itu kan adalah ini contohnya aja, aku tuh dulu ya rumah sekolah ya. Jadi yang bisa aku ceritakan pengalamannya di sana. Tapi kalau teman-teman kerja terus ketemu banyak orang ya mungkin jauh lebih besar nih peluangnya. Tapi kalau aku dulu kan rumah sekolah gitu ya teman-teman. Nah, sekolah ini kan banyak banget ya orang-orangnya teman-teman. Dan orang-orangnya pasti akan ketemu lagi gitu. Maksudnya ada lagi gitu kan ya. Nggak mungkin anaknya tiba-tiba putus di tengah jalan sekolah gitu kan ya kan nggak maksudnya kecil kan kemungkinannya gitu loh. Jadi jangan nggak kenalan sama orang-orang yang ada di sekolah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada ngumpul-ngumpul, pada mau kemana nih ibu-ibu ini ya, maksudnya mau sarapan di mana gitu. Jadi mulai memberanikan diri kayak gitu sih teman-teman, bukan yang SKSD, yang penting kita ramah sih, kayak kita senyum dulu gitu kan. Misalkan ketemu pertama kita senyum, terus ketemu kedua kita bisa ajakin ngobrol gitu ya. Jadi benar-benar memperbanyak kenalan, ini cara membangun networking ya, itu udah yang jadi kunci banget gitu ya. Apalagi kayak tahun ajaran baru, aku selalu dapetin prospekan baru gitu ya. Sayangnya ajaran baru ini harus online gitu kan ya. Ibaratnya target-target untuk jalanin Oriflame itu semakin nggak ada di offline gitu ya teman-teman. Maksudnya di sekolah gitu ya. Biasanya wali murid, coba deh teman-teman, Mbak Nia Afi aja dari wali murid loh. Mbak Nia Afi, banyak banget loh ibu-ibu sekolahnya anakku tuh yang sekarang jadi tim gitu ya. Kalau misalkan aku nggak mau perbanyak kenalan kan nggak mungkin ya teman-teman ya gitu. Terus yang kedua gitu ya, tuker sosial media. Ini salah ya ininya. Maksudnya aku ceritain dulu tuh sosial media gitu ya. Jadi aku nih nggak pernah ngomongin Oriflame langsung teman-teman. Karena buat aku kalau orang yang pertama kenal, mereka tuh kan belum kenal sama kita, belum menjalin pertemanan, mereka belum percaya sama kita, otomatis aku nggak mungkin langsung gini, Mbak, biasanya pakai make up di mana gitu kan ya belinya, itu kan kayak ngapain nanya-nanya make up gue gitu kan ya, atau mungkin Mbak pernah tahu nggak Oriflame sebelumnya. Nah kalau aku nih teman-teman, itu bukan salah loh, beneran sekali lagi bukan salah, tapi kalau buat aku pribadi, aku tuh nggak bisa gitu ya membuat orang itu percaya sama aku sebelum dia melihat sosial media aku gitu loh. Karena kan aku lebih banyak ngobrolnya di sana ya. Karena jujur kalau misalkan cuma kenalan, aku cuma kenalan biasa kok, nggak yang heboh menceritakan aku siapa, nggak yang heboh aku kayak gimana. Karena aku tetap adalah seorang introvert gitu ya, cuma sekedar kenalan tapi ya udah ngobrolnya biasa gitu ya. Jadi aku tuh tuker sosial media sama mereka teman-teman ya. Jadi kayak Mbak Nia Afi itu tahu kalau aku adalah Oriflamers itu dari pet. Coba deh tanya gitu kan ya sama orang-orang di sekolahnya anakku itu, aku nggak pernah ngomongin Oriflame sama sekali kalau mereka ketemu gitu ya. Tapi mereka kenapa sih bisa gabung sama aku, bahkan menjadi kupu-kupu gitu kan ya teman-teman ya, karena bertukar sosial media. Nggak perlu cuman di ibu-ibu ya teman-teman ya, tapi aku tuh sering banget kalau ke bank gitu ya, ketemu customer service-nya, aku tuh selalu loh minta petnya gitu kan ya, dulu minta Facebooknya, minta Instagramnya. Itu nggak apa-apa kalau kita ngobrolnya udah nyaman. Makanya bangun kenyamanan ngobrol itu kan juga penting ya teman-teman ya. Pokoknya kalau aku sekarang itu sama manusia udah deh, gimana caranya aku harus dapat sosial medianya gitu ya, biarkan mereka tahu tentang kesibukanku di sosial media gitu ya. Terus yang ketiga gitu kan ya, lalu lakukan duplikasi di sini adalah teman-teman itu nggak usah susah mencari inspirasi gitu ya. Sebenarnya leader-leader Oriflame atau sekarang bahkan selebgram atau bahkan konten kreator itu adalah orang-orang yang bisa memberikan inspirasi kita. Jadi boleh yang namanya membangun networking, kita melakukan duplikasi ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Jadi ada konten apa, boleh loh teman-teman itu membangun awareness gitu kan ya, itu nggak apa-apa gitu kan ya, melakukan duplikasi seperti itu. Jadi jangan yang aku ngomong apa ya Kak gitu kan ya, aku bikin apa ya Kak statusnya, aku harus kayak gimana ya, nggak apa-apa ATM. Jadi kalau dulu sini gitu ya teman-teman yang ngeliat nih, oh statusnya Kak Ena itu kalau ngomong gini, oke, Kak Ena lagi ngebahas pekerjaan sebelumnya, oke, aku juga ngebahas tentang pekerjaanku sebelumnya gitu loh teman-teman. Jadi melakukan duplikasi di sini tuh cara membangun networking gitu kan ya. Jadi jangan sama sekali kita nggak melakukan duplikasi, apalagi sekarang ada konten Reels, konten TikTok gitu ya. Tapi teman-teman harus punya karakter juga gitu loh. Jangan cuman ATM terus dan mengikuti tren-tren yang lagi viral gitu kan ya. Lagi viral apa?
misalkan lagi dance di TikTok apa, teman-teman ikutin. Habis itu ada lagi viral apa, teman-teman ikutin. Tapi teman-teman nggak punya karakter sendiri gitu kan ya, nggak punya sesuatu hal yang teman-teman mau perlihatkan gitu ya, ya sama aja. Teman-teman ya akan di situ-situ aja gitu kan ya. Terus yang keempat adalah memberikan sharing. Ini penting loh teman-teman ya, karena jangan sampai teman-teman tuh sama sekali di sosial medianya nggak ada sharingnya. Teman-teman hanya menceritakan diri teman-teman, teman-teman hanya menceritakan produknya teman-teman gitu kan ya, review aja gitu ya, tapi nggak memberikan sharing, nggak memberikan manfaat buat para followersnya teman-teman ataupun teman di Facebooknya teman-teman gitu ya. Jadi tahu ya maksudnya ya, jangan cuman sekedar ya ibaratnya promosi-promosi diri aja gitu loh, tanpa mungkin kita memberikan tips, misal nih kayak memberikan sharing gimana sih caranya kerja dari rumah nih, contoh gitu kan ya teman-teman, tips-tipsnya apa. Kadang kayak pakai angka 5 tips untuk kita bisa punya penghasilan dari rumah gitu misalkan, atau 5 tips mungkin biar make up-nya kita nempel gitu ya, atau tips apa gitu ya teman-teman ya, maksudnya coba mulai memberikan sharing, karena dengan memberikan sharing teman-teman akan menambah networking yang sama yang mereka butuhkan gitu ya. Nggak usah takut kak, followersku masih dikit, justru teman-teman memberikan sharing itulah yang akan menambah followers gitu kan ya, yang akan menambah banyak networking nantinya, banyak kenal sama diri teman-teman gitu ya. Dari di TikTok aja teman-teman tahu kan, orang-orang yang memberikan sharing gitu ya, pasti mereka akan lebih dikenal gitu ya. Jadi mulai deh, apa sih yang teman-teman bisa gitu ya. Misalkan aku nggak boleh nggak sih kak cerita-cerita Oriflame, terus aku cerita-cerita tentang resep makanan gitu ya. Itu nggak apa-apa banget gitu loh teman-teman. Berarti teman-teman punya value juga nih gitu kan. Oh ternyata dia bisa loh sambil memberikan tips-tips masakan gitu kan ya. Nah, siapa tahu teman-teman akan ibaratnya akan orang-orang yang mau resepnya teman-teman itu akan datang, dan itu juga membangun networking gitu loh. Orang yang sama, hobi yang sama, passion yang sama, teman-teman punya kucing misalkan ya gitu ya. Cara merawat kucing gitu ya teman-teman, tapi sambil bisnis Oriflame. Maksudnya tidak benar-benar tidak fokus di sana gitu ya teman-teman, tapi dengan memberikan sharing ini konten-konten kita bisa viral gitu kan ya teman-teman ya. Terus yang kelima, mengikuti perkumpulan gitu kan ya. Jadi kalau aku di sini ada perkumpulan online, misalkan ada yang misalkan kayak gini, perkumpulan womanpreneur, aku tuh pasti masuk. Aku pasti masuk ke WhatsApp-nya mereka gitu kan ya. Terus ada perkumpulan orang-orang yang mungkin hijaber, aku masuk teman-teman gitu ya. Jadi mulailah tidak di lingkungan yang ini aja gitu ya. Mulailah mengikuti perkumpulan-perkumpulan yang memang teman-teman mau masukin gitu ya. Dan ternyata apa? Ternyata pada saat aku masuk nih perkumpulan womanpreneur gitu ya teman-teman ya, aku ketemu nih sama 2 orang yang keren-keren gitu kan, yang bisnisnya gede, dan mereka mengajak kolaborasi live sama aku. Berarti kan artinya aku akan live, diajakin live sama mereka gitu ya teman-teman ya. Dan pastinya followersnya dia kan akan masuk ke aku, benar nggak? Ya nggak sih gitu ya. Jadi mengikuti perkumpulan di sini, kita selain menambah pertemanan di WhatsApp gitu ya, kita bisa tahu kan bisnisnya mereka, saling follow gitu ya. Siapa tahu kalau kita berkomunikasi dan sebagainya, misalkan yuk ada perkumpulan apa gitu ya, tiba-tiba kita mendapatkan teman-teman baru. Jadi membangun networking di sini tuh ya banyak ya teman-teman ya, banyak ya. Jadi masuk ke Facebook group, misalkan ada yang suka kucing, masuk Facebook group kucing, ada yang pasti ya kan, banyak banget kan ya teman-teman yang bisa kita punya banyak networking. Lanjut ya, next ya kak. Oke, 15 menitan lagi ya, kayaknya udah tinggal dikit. Nah, kalau aku bilang yang namanya itu kan tadi kita networking ya teman-teman ya. Ini di dalam sebelum kita masuk proses perekrutan online gitu ya teman-teman ya. Networking ini kan penting. Berarti kan artinya teman-teman harus menambah. Nggak bisa, kak followersku 1000. Soalnya kak Cindy followersnya 60.000 misalkan gitu. Aku tuh followersnya 1000. Nah emangnya aku nggak pernah 1000 gitu kan ya. Aku juga pernah 1000 teman-teman ya. Karena aku mau menambah networking terus. Teman-teman harus cari cara. Nggak bisa cuma ya yang penting organik kak. Aku nggak usah ngapa-ngapain. Aku cuma story aja, nggak bisa teman-teman. Yang namanya membangun networking tuh nggak sesimpel teman-teman seperti itu. Teman-teman harus aktif, masuk ke grup, ngikutin perkumpulan, cari kenalan dan sebagainya. Itu memang harus dilakukan karena sekarang kan kita networking nggak mungkin dong temannya itu aja terus teman-teman bisa sampai ke presiden, ya kan? Kak Ni menjadi seorang presiden gitu ya, Kak Fonita, Kak Dian, itu pasti mereka menambah orang terus teman-teman, menambah networking terus, nggak bisa cuma itu aja, dan itu harus teman-teman lakuin ya kan, bukan cuma sekedar orang-orang yang ada saat ini gitu ya. Terus yang namanya proses perekrutan, sini harus bilang ini adalah proses, karena yang namanya rekrut, apalagi teman-teman baru di sini, bukan berarti yang kak aku tuh udah rekrut loh, aku tuh udah nawarin ke 5 orang, ditolak dong kak, gitu kan.
artinya teman-teman tuh hanya ke satu proses gitu loh, ngerti nggak sih? Hanya ke satu proses jemput bola udah. Padahal yang namanya proses perekrutan itu panjang, harus berteman dulu, harus kenal dulu, harus mereka itu trust sama kita, harus mereka itu ngerti Oriflame yang kita ceritakan seperti apa, terus kita jemput bola, kita masukin explore, kita ada follow up, kita ada closing, panjang. Yang namanya proses kan ya Ibu, makanya bisa yang nilai. Yang namanya proses perekrutan sekali lagi panjang ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti teman-teman tuh, Kak aku tuh udah branding 5 kali status nggak ada yang like tuh terus udah. Enggak ya teman-teman ya. Kita tuh ngebangun. Yang namanya proses perekrutan tuh ngebangun. Jadi dibenerin dulu mindsetnya, hilangkan mental block dulu. Aku nggak bisa Kak, aku nggak bakat, aku nggak punya banyak teman Kak, aku gaptek, aku nggak bisa ngomong, aku malu dan lain sebagainya. Tolong dibuang dulu mental block. Jadi teman-teman harus benerin mindset-nya dulu, karena yang paling penting adalah sebuah mindset yang benar untuk membangun networking, ya kan? Mindset-nya adalah gimana sih caranya teman-teman punya banyak teman dulu, ya kan? Gimana caranya teman-teman itu memberikan manfaat dulu nih ke followers-followersnya, ibaratnya kayak gitu ya teman-teman ya. Terus branding diri yang jelas gitu ya. Jadi apa sih yang teman-teman mau bangun di Oriflame, citra diri apa yang mau teman-teman tampil di sosial media, yang pengen banget dikenal tuh mau jadi yang kayak gimana, yang pinter make up, yang pinter skincare, yang pinter nutrishake, atau apa nih yang bisa mungkin punya mimpi besar, teman-teman ibu rumah tangga yang seperti apa, ibu rumah tangga yang berbisnis Oriflame, mungkin dengan putra 2 gitu kan ya, dengan teman-teman bisa sambil juga punya resep masakan dan lain sebagainya. Brandingnya apa gitu kan ya? Branding diri di sini adalah pastinya bukan melulu tentang ngomongin produk Oriflame atau bisnis Oriflame, tapi nyambungin juga ke kehidupannya teman-teman gitu kan ya. Siapa sih diri teman-teman dan apa sih yang mau teman-teman ceritain, citra dirinya mau seperti apa gitu kan ya. Terus value diri. Ya, value diri ini kita tuh banyak banget teman-teman Oriflamers. Banyak banget Oriflamers di Indonesia gitu ya, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman cuma sama dengan Oriflamers yang lain, kan berarti artinya orang ini mau kemana nih gitu kan. Kalau teman-teman cuma sekedarnya pasang status, misalkan ada yang pasang status promo nih bulan ini terus pasang semua satu Indonesia Raya gitu kan ya. Terus ada yang ngebahas tentang mungkin Kak nih habis ini dapat Tesla, teman-teman upload semua pastinya kan ya. Tapi berarti kan artinya teman-teman sama ya sama Oriflamers yang lain ya gitu ya. Maksudnya coba buat sesuatu inovasi sendiri gitu ya. Apa sih yang membuat kalian tuh dengan Oriflame ceritain value dirinya teman-teman tentang ngebahas apa. Setiap hari bikin karosel, aku mau ngebahas tips-tips apa gitu. Maksudnya ada value diri bahwa kenapa sih orang itu harus join sama teman-teman gitu ya. Terus yang keempat, target marketnya yang jelas kenapa? Karena kita kan bercerita di sosial media ya teman-teman ya. Kalau bercerita di sosial media ini, kita tuh ibaratnya ngomong sama orang loh gitu loh. Kita nggak bisa menyamaratakan semua kebutuhan orang itu ada di dalam cerita kita. Misal nih, kalau teman-teman lagi ngomongin mahasiswa, kita nih target marketnya mahasiswa ya. Terus teman-teman tuh ngobrol, enak ya jadi ibu rumah tangga, bisa sama anak di rumah gitu kan ya, punya penghasilan, tapi followersnya teman-teman mahasiswa. Kira-kira mau nggak sih mahasiswa tuh di zaman now gitu kan ya, yang cuman kalau nggak Cindy ya, kalau Cindy suka banget di rumah ya, cuman anak-anak zaman sekarang kan sukanya nongkrong, sukanya punya bisnis yang fleksibel. Tapi kenapa teman-teman ceritain bisnisnya Oriflame tuh kerja dari rumah bisa sambil jaga anak? Karena mereka belum punya anak gitu kan ya, nggak bisa gitu loh teman-teman. Makanya punya target market yang jelas ini membuat postingan kita, membuat cerita-cerita kita itu mengarah ke mereka gitu. Misal contohnya aja, kenapa sih banyak ibu-ibu tuh yang ngerasa mungkin harus pengen banget ngerasain piknik liburan, kenapa sih suka ngerengek-ngerengek ke suami misalkan gitu. Kan banyak tuh ibu-ibu yang ngerasa kalau baca, ya ini aku banget nih gitu kan ya, aku banget nih, aku ibu-ibu sukanya ngerengek nih sama suamiku pengen liburan. Karena stres gitu loh, karena bosen di rumah sama anak gitu kan ya. Nah itu kan apa ya, ibaratnya kendala-kendala yang dihadapi ibu-ibu dan aku bisa ceritain di sana gitu loh teman-teman ya. Jadi target market ini adalah poin penting untuk gimana sih caranya teman-teman bercerita di sosial media. Ini mau nangkepnya kupu-kupu yang mana? Nggak bisa semua ditangkep, nggak bisa gitu loh. Harus nangkepnya yang mana? Itu yang membuat akhirnya tepat sasaran gitu ya. Karena dari leg 1 Cindy sampai leg 12 Cindy bahkan 13, 14, 15 sampai sekarang
sampai ada like banyak ini gitu ya, adalah orang-orang yang sama dengan diri Cindy. Kalau nggak mantan banker, ibu rumah tangga. Mantan banker, ibu rumah tangga. Semuanya, teman-teman. Karena apa? Yang selalu Cindy ceritakan adalah hal-hal yang itu yang sesuai dengan target marketnya Cindy. Akhirnya apa? Yang ketangkep ya mantan banker, orang bank, ibu rumah tangga gitu kan ya teman-teman. Dan mantan banker tuh banyak banget loh. Karena aku sering ngobrol kalau aku adalah mantan banker. Aku dulu ya teman-teman, jam 3 itu udah waktunya nasabah. Jadi aku ceritain dulu kayak gimana sekarang. Aku mantan banker kayak gitu intinya ya teman-teman ya. Jadi siapa yang akan kalian ajak menjadi member Oriflame tuh coba mulai. Jadi kalau misalkan lagi pengen punya ibu rumah tangga ya udah masuknya kan ke empati, grup-grup empati, masuknya ke grup-grup healthy foodnya untuk anak dan lain sebagainya. Itu cari semua perkumpulan di sana teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk membangun networking juga. Next Kak. Nah, ini yang aku maksud ya teman-teman ya. Coba ceritanya banyak ke orang sedikit, sedikit cerita ke orangnya yang banyak. Kira-kira bagusan mana teman-teman? Ceritanya kita banyak nih tiap hari ceritain Oriflame, tapi ke sedikit orang. Terus kita sedikit sih ceritanya, tapi sebenarnya orangnya banyak kok yang ngelihat kita gitu, yang ngelihat kita cerita gitu. Mending mana? Ada yang bisa jawab nggak? Mending kita cerita banyak, sedikit cerita ke orang banyak. Cerita banyak ke banyak. Nah, benar banget katanya Kak Agustika ya. Ini itu nggak ada yang benar gitu ya. Ibaratnya kita punya cerita yang bagus nih. Teman-teman di satu gedung besar, teman-teman presentasinya keren, teman-teman oke gitu kan ya. Tapi sayang nggak sih kalau yang dengerin cuma satu orang? Sayang nggak sih kalau yang dengerin cuma 2 orang? Atau teman-teman sedikit cerita nih, ceritanya bagus kok, tapi sedikit aja. Tapi aku yakin Kak, aku yakin banget gitu ya. Aku yakin banget karena followersku tuh banyak, pasti ngelihat ceritaku gitu ya. Jangan kegeeran dulu ya teman-teman ya. Jangan kegeeran dulu dan ngerasa pede untuk sedikit cerita. Pasti orang-orang followersku semua itu tahu Kak. Pasti semua orang followersku tuh baca. No, ya teman-teman ya. Jangan kepedean. Dari 5.000 orang kita cuma bisa sebenarnya 10% aja gitu ya yang ngelihat status-status kita. Itu pun gitu ya teman-teman kalau ceritanya banyak gitu ya. Dari 5.000 aja cuma 500, apalagi teman-teman 1.000 gitu kan ya, contohnya kayak gitu. Apalagi cuma 500 orang nih followersnya. Jadi nggak bisa gitu loh. Kita di Oriflame teman-teman tahu kan multi level marketing yang harus menambah networking itu terus. Jadi jangan teman-teman, Kak sampai kapan sih rekrut? Sampai terus. Gak habis teman-temannya, nggak boleh teman-teman ceritanya sedikit terus nggak nambah pertemanan, nggak nambah networking, nggak. Teman-teman Oriflamers harus gimana caranya aku mau cerita ke banyak orang, aku mau cerita yang banyak gitu ya. Jadi intinya ceritanya harus banyak gitu, ceritanya banyak ke orang yang banyak gitu loh. Nggak ada milih yang penting aku udah cerita banyak Kak tapi nggak ditambah teman-temannya, benar nggak? Atau aku yang penting cerita Kak followersku udah banyak, yang penting 2-3 ada, enggak ya teman-teman ya, nggak bisa. Harus terus kita menambah networking, menambah pertemanan, orang baru di Facebook, gimana caranya memaksimalkan reels, kita memberikan tips di Instagram untuk apa? Untuk menambah view yang masuk ke Instagram kita gitu. Oke, next Kak. Ya, intinya adalah people to join you ya, teman-teman ya. 35 tahun lebih Oriflame udah berdiri di Indonesia. 90% bahkan saat ini ya. Bahkan saat ini tuh Cindy udah jarang banget untuk apa ya, ibaratnya ketemu offline kan gitu ya. 90% tuh orang yang pernah menyerahkan diri ke Cindy untuk dibimbing itu bukan karena Oriflame-nya. Tapi gimana sih Cindy membawakan Oriflame dengan penuh semangat dan keyakinan. Makanya teman-teman di sini tuh kan tim itu cerminan diri kita, ya nggak sih? Kalau misalkan kita tuh harus tahu loh, kenapa ya orang harus gabung sama aku? Oh, karena aku tuh semangat kok, pasti orang mau gabung. Kenapa ya orang mau gabung sama aku? Oh, karena aku rajin kok training, pasti orang-orang mau gabung sama aku karena aku adalah leader yang selalu ada. Kadang aku tuh adalah aku adalah emang rajin trainingnya gitu kan ya. Aku memang ngerjain Oriflame, emang aku punya impian karena aku pengen semangat. Teman-teman tuh harus yakin loh sama dirinya teman-teman gitu loh. Jangan yang gini, Kak, bisa nggak ya aku ngebina mereka, Kak, aku kalau punya tim kira-kira gimana ya caranya ya? Itu nggak apa-apa teman-teman ya, ngerasa kayak gitu nggak apa-apa, tapi teman-teman harus belajar untuk cari tahu gimana caranya biar apa? Biar yakin, biar pede. Karena kalau nggak pede, nggak punya rasa kayak gitu, siapa yang mau join ke teman-teman sendiri aja nggak yakin sama dirinya. Teman-teman aja nggak yakin kalau teman-teman bisa berhasil di Oriflame.
Itu poin penting loh, rasa, greget, semangat. Aku yakin kok Kak bisa 9%, aku bisa kok Kak, aku ini lagi mulai nih Kak, jemput bola, mau mulai nambah pertemanan, aku udah bikin Kak konten-konten banyak, aku yakin nih Kak 9%. Ya yakin, orang akan yakin ke diri teman-teman, akan masuk gitu loh. Tapi kalau misalkan bisa nggak ya Kak? Nah ini nih yang harus teman-teman pelajarin dulu untuk jadi seorang yang percaya diri gitu ya. Karena itu poinnya. Jadi jangan introvert, terus nggak percaya diri, gaptek itu dijadikan keterbatasan teman-teman yang membuat teman-teman ngerasa nggak bisa berhasil di sini. Itunya dulu yang dihadapin. Dibandingkan teman-teman itu belajar teknisnya, non-teknisnya dulu nih. Kenapa di dalam dirinya teman-teman ada apa yang diperbaiki itu harus dirinya dulu, nggak pede gitu kan ya, terus juga nggak semangat, pesimis, itu nggak usah belajar cara rekrut yang keren, yang dipelajari dulu, yang dirubah dulu adalah dalam dirinya teman-teman dulu gitu kan ya. Lanjut Kak. Oke. Kamanda, oke. Jadi menyerahkan diri di sini kan pastinya dari kenal siapa kita ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ditawarin orang nggak kenal, Kak ini ada bisnis bagus nih, kamu bisa dapat loh 5 bulan 100 juta. Tapi teman-teman nggak kenal siapa sih nih orang, terus kerjaannya apa sih, kesibukannya apa sih? Iya mau nggak teman-teman, mau nggak bisnis sama orang yang kayak gitu? Kan kadang nggak mau ya, kadang nggak ada meskipun kayaknya kita BU banget butuh duit gitu kan ya, tapi nggak deh ini beneran nggak sih orang ini jangan-jangan nipu gitu kan, maksudnya pasti ada kan perasaan kayak gitu gitu ya. Jadi penting loh untuk memperkenalkan diri teman-teman. Hai, aku adalah ibu rumah tangga, aku adalah perawat, aku adalah influencer, aku adalah Oriflame, aku adalah guru yang jalanin Oriflame. Biar apa? Mereka kenal kita. Oh, kesibukannya kayak gitu kan ya. Jadi kalau belum kenal, ya nggak akan kebangun trust, nggak akan kebangun percaya teman-teman. Ada beberapa nih teman-teman Cindy, mungkin ada di jaringan lain gitu ya, sama-sama Oriflamers gitu ya. Kenapa dia lebih memilih Cindy gitu loh? Karena dia lebih kenal sama Cindy. Kenapa kenalnya? Bukan masalah hanya kenal, tapi kenapa? Karena Cindy yang paling sering bercerita tentang Oriflame dibandingkan 4 orangnya gitu ya. Itu kan ngaruh gitu kan ya teman-teman ya, ngaruh banget. Makanya siapa yang rajin itu yang akan dipilih ya. Terus pastinya tertarik sama reward sama bisnisnya gitu ya, dimulai karena mereka yang butuh. Nah kan mereka nggak tahu rewardnya kalau kita nggak banyak cerita. Kak Cindy. Kak Sin. Ya Kak. Oke, tadi sempat nge-freeze kayaknya Kak. Oke, udah? Oke, lanjut. Oke, jatuh cinta sama produknya ya teman-teman ya, dari mulai dia pakai atau mungkin tertarik dengan review-review kita, jadi mereka mau gitu loh. Jadi jangan juga meremehkan sebuah produk, nggak Kak, aku pokoknya ngomongin peluang bisnisnya aja, ya jangan gitu loh. Kita harus memperkenalkan produknya Oriflame sehingga mereka percaya ya sama produknya. Kadang kan orang nggak mau bisnisnya karena nggak tahu produknya. Karena kita harus jalan dengan dua loh teman-teman. Di Oriflame tuh udah kita nggak pincang lah ibaratnya. Kita sukses plan-nya bagus, produknya bagus gitu loh. Jadi nggak salah satu yang bagus, rewardnya bagus, success plan-nya bagus, produknya juga bagus. Makanya ada kan orang yang success plan-nya keren, memberikan mobil, tapi produknya teman-teman nggak berani pakai gitu kan. Banyak kan yang kayak gini. Atau mungkin produknya keren, tapi success plan-nya kayaknya susah dan sebagainya untuk dikejar mustahil gitu kan ya. Tapi kalau di Oriflame tuh kita nggak jalannya pincang gitu ya. Kita jalan bersamaan dengan produk yang bagus, peluang bisnis yang keren. Jadi teman-teman juga jangan malu untuk review produk. Dimulai dari tangan dulu, ya kan, pakai body cream lewat tangan dulu, nanti lama-lama reviewnya pakai muka gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting dimulai aja dulu. Jangan nunggu pede baru teman-teman mulai. Pertama dari foto-foto dulu, dari tulisan-tulisan dulu, ntar dari video. Yang penting dimulai aja ya teman-teman ya. Lanjut Kak. Abang, yang keluar nak ya. Ada suara. Jadi, sini mau bilang sama teman-teman semua di sini gitu ya, merekrut itu proses ya, teman-teman, proses ya. Jangan kadang gini, ada yang followersnya udah 5.000, teman-teman ada yang memulai dengan 1.000, garis startnya tuh beda. Ada yang mereka udah percaya diri, udah sering bikin status, terus join Oriflame, dia akan lebih pede. Ada orang yang nggak pernah pasang status, tiba-tiba harus join Oriflame, terus harus pasang status. Startnya beda, ya kan? Startnya beda. Jadi nggak bisa disamain. Kak, kok dia cepet sih Kak? Gitu kan ya? Kok dia bisa sih rekrut? Nah dia udah terbiasa bikin status. Nah Anda gitu kan ya, orang-orang nggak pernah kenal
sebelumnya sama teman-teman. Makanya sebelum Oriflame coba dicek gitu kan. Kalau emang nggak pernah ngomongin diri teman-teman siapa, nggak pernah personal branding, nggak pernah ngebangun awareness di sosial media, orang kan nggak kenal. Terus ujuk-ujuk teman-teman bikin status berharap semua orang jadi kenal sama teman-teman. Nggak kayak gitu ya kan. Jadi kita nggak bisa menyamakan garis start yang sama dengan orang, teman-teman ya, kayak gitu. Ya, jadi merekrut itu menanam benih yang banyak. Jangan mengharapkan panen kalau nggak pernah nanam gitu loh, kayak nggak jemput bola, nggak kenalan, nggak ngasih peluang, tiba-tiba orang mau gabung sama kita gitu ya. Jadi branding pun juga butuh proses, nggak ujuk-ujuk orang tahu. Misal nih ada temennya teman-teman yang nggak pernah Oriflame-an, tiba-tiba teman-teman ngomongin Oriflame berharap mereka tahu Oriflame. Ya nggak bisa, mereka harus kenal dulu sama Oriflame kan. Gimana caranya mereka secepat itu untuk kenal Oriflame? Ya sebanyak itu dan sesering itu kalian cerita, itu aja kuncinya gitu ya. Jadi panen butuh proses, punya downline yang sama, visi misinya sama kita, nggak dibangun dalam satu malam ya teman-teman ya. Jadi kita fokus dengan apa yang mau kita kerjain aja. Kita fokus sama apa yang memang kita bisa kerjain secara maksimal gitu ya. Urusan hasil bukan di ranah kita. Jadi jangan tanya, Kak, kenapa ya udah banyak status nggak ada yang join? Kak, kenapa ya aku udah jemput bola kok nggak ada? Yang penting kerjain to-do list-nya setiap hari. Yang penting jangan berhenti. Yang penting berproses terus setiap hari. Itu kan ngebangun, teman-teman ya. Proses kan lagi ngebangun, teman-teman. Kita nggak pernah tahu loh, teman-teman, dalam sebulan capek-capeknya ngebangun, tiba-tiba di bulan kedua, teman-teman berdatangan kupu-kupu langsung 50 orang. Kita nggak pernah tahu kan, gitu loh. Jadi, jangan pernah pesimis dengan apa yang teman-teman baru kerjain sedikit. Ya, lanjut, Kak. Udah selesai kayaknya ya nih. Pas sejam ya. Oke, jadi intinya di Oriflame bukan gini. Mindsetnya di sini bukan aku pengen banget rekrut tim biar aku naik bonus. Aku pengen banget dapetin core team biar aku naik level gitu ya teman-teman ya. Boleh sih kayak gitu ya. Cuman di sini sekarang biar teman-teman lebih enak ngerjain Oriflame-nya, biar teman-teman lebih passion, lebih semangat gitu kan ya. Teman-teman fokus aja memperkenalkan peluang bisnis ini. Jadi bukan yang closing langsung gitu kan ya. Jadi ibaratnya gini, aku tuh lagi punya peluang bisnis loh, dan aku nih dari Oriflame banyak banget loh manfaatnya. Aku pengen semua orang itu tahu. Aku pengen semua orang tuh ngerasain manfaat yang aku udah rasain gitu. Nah, kalau teman-teman niatnya kayak gitu ya, pastinya insya Allah teman-teman nggak ngerasa down saat ditolak, nggak ngerasa baper saat mereka nggak mau gitu ya, karena mereka menolak peluang yang teman-teman tawarin, bukan menolak diri teman-teman gitu loh. Jadi kita niatkan di sini membantu mereka juga yang sama-sama punya kehidupan lebih baik, jadi nggak akan baper ditolak gitu ya, berarti bukan rezeki dia. Ya, optimis sama target teman-teman yang dibuat, jangan diganti-ganti targetnya gitu kan ya. Optimis, bikin deadline, kerjain to-do list-nya setiap hari gitu kan ya, dan berani kasih reward atau punishment buat diri sendiri kalau melanggar target pribadi. Tapi jangan sedikit-sedikit self reward ya teman ya. Nggak harus mahal kok gitu ya. Kayak misalkan, oh hari ini kalau ini ya udah deh aku mau nonton apa gitu kan ya teman-teman ya, aku mau jalan-jalan kemana gitu ya, nggak apa-apa. Tapi jangan kayak self reward-nya terus beli barang-barang yang mahal gitu kan ya, yang bikin akhirnya ya udah nggak dapet tabungan gitu ya. Intinya jangan mudah menyerah ya teman-teman dengan segala prosesnya yang ada di Oriflame, karena sebenarnya kerjaan kita ini cuma bercerita. Kayak gini, ini adalah proses membina teman-teman. Tapi ujung-ujungnya apa? Sini menceritakan pengalaman sini kan. Cerita aja gitu loh. Jadi kalau dibandingkan dengan pekerjaan yang lain, Oriflame ini jauh-jauh lebih mudah teman-teman ya. Bukan berarti mudah gitu ya, bukan berarti sulit gitu ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini semua bisa dikerjain gitu. Semua bisa dikerjain dan sangat-sangat worth it gitu. Oke, ada lagi? Kak. Next, Kak. Ya, jadi kalau teman-teman pengen 9% dengan berjualan 1.200 itu oke gitu kan ya, bisa. Kita kalau pengen cepat sendiri itu bisa kok teman-teman gitu ya. Tapi kan kalau di Oriflame tuh kan perjalanan kita jauh ya. Kita bukan hanya lari sprint. Kita bukan hanya semangat di depan, teman-teman, tapi gimana caranya kita menjaga konsistensi semangat kita ini terus dan terus gitu ya. Jadi kita masih jauh perjalanannya, teman-teman, apalagi teman-teman yang baru, masih ada influencer, masih ada director, masih ada diamond, masih ada eksekutif, bahkan sini sekarang masih ada loh presiden gitu ya. Nanti presiden masih ada loh di level terakhir diamond presiden gitu ya. Jadi intinya selama kita masih berproses, selama kita masih muda, jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan. Bersyukur untuk hari ini
ini, itu nggak apa-apa banget. Tapi jangan sampai ngerasa cukup untuk hari ini, tapi teman-teman nggak mau punya harapan di masa depan. Nggak salah kok gitu loh teman-teman, kalau punya harapan di masa depan, berharap untuk sesuatu yang jauh lebih baik di masa depan, itu adalah kita punya tujuan hidup gitu ya teman-teman di sini. Bukan hanya, kalau misalkan hanya sekedar cukup, insya Allah kita cukup kok, hari ini dicukupkan rezekinya sama Tuhan gitu ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa gitu ya, kita boleh punya harapan masa depan yang jauh lebih baik. Kalau hari ini, saat ini ngerasa masih belum cukup, dilihat gitu ya pemasukan pengeluarannya, kalau ternyata masih pas, nggak bisa nabung gitu ya, berarti kan artinya teman-teman harus lebih semangat di Oriflame, karena Oriflame ini adalah jalan percepatan rezeki banget ya teman-teman ya. Yang dulu awalnya Cindy punya penghasilan 43.000 sebulan gitu kan, sekarang tuh kalau di rata-rata udah bisa per hari tembus 4 jutaan gitu ya teman-teman. Itu karena Cindy berani bermimpi di Oriflame, berani mewujudkan apa yang mau Cindy wujudkan gitu ya. Jadi jangan pernah menyerah, karena seorang pemenang itu nggak akan pernah menyerah untuk impiannya. Jadi kalau pengen jalan yang jauh di Oriflame, bareng-bareng sama timnya. Itu aja sih Kak, yang penting lakukan teman-teman dengan passion-nya teman-teman, biarkan Tuhan yang bekerja untuk hasilnya, kita hanya melakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan di sini teman-teman. Bangun terus networking-nya, cerita terus yang banyak, jangan lupain target deadline yang teman-teman harus bikin. Biar apa? Biar kita adalah mau berkomitmen di sana. Karena sekali lagi komitmen itu bukan ditujukan untuk apply, bukan ditujukan untuk bisnis coach gitu kan ya, atau Pak Fred gitu ya. Tapi komitmen yang kita buat itu ditujukan untuk diri kita sendiri. Gitu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go SM, go Diamond, dan go Presiden buat sini. Dadah. Ya ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan nggak? Ya ampun, gak berasa ya Kak, ternyata pas loh ya, 65 menit, luar biasa. Teman-teman, Aku pas kelebihan banget, 65 Aduh, menit ini loh. udah cepet-cepet, ternyata slide-ku lumayan banyak ya. Sorry Ya ya ampun. teman-teman, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Enggak, justru enggak ya. Setuju nggak sih teman-teman, hari ini tuh bener-bener sharing yang berapi-api banget. Pasti habis ini teman-teman langsung nggak sabaran, iya ya, langsung pengen praktek, langsung pengen ngecek lagi Instagramnya gitu ya, ataupun TikToknya atau Facebooknya. Bener kata Kasih nih, jangan sampai kegeeran loh ya, walaupun teman-teman tapi ternyata mungkin ceritanya tuh nggak ke semua orang ya. Ya followersnya masih 500, masih 200, mungkin yang lihat mungkin cuma 10 orang, ya kan, cuma 20 orang. Berarti harus dibanyakin lagi teman-teman. Teman-teman nanti kalau teman-teman masih punya pertanyaan, Kasih ini masih punya waktu nggak Kak buat kita buka pertanyaan? Boleh. Teman-teman boleh ya tulis di kolom chat. Kita akan buka 3 pertanyaan kali ya, yang paling sering ditanyain sama teman-teman seputar bangun networking. Ya teman-teman tanyain. Ya, mau diketik boleh pertanyaannya, or mau dibuka mic juga boleh. Ya, di raise hand dulu juga boleh. Kak, ada pertanyaan nih dari Kak Rahmat. Ya, Kak Cindy gimana mempertahankan konsistensi di Oriflame? Oke. Konsistensi di Oriflame. Ya itu tadi ya teman-teman ya, maksudnya kita tuh kalau ngerasa nyaman kayak gini aja deh. Misalkan Cindy waktu itu udah jadi seorang Diamond Director. Teman-teman tahu kan, seorang Diamond itu dulu waktu Cindy tahun 2015 sih Cindy belum 30 tahun loh, teman-teman, masih 27 tahunan ya kalau nggak salah ya. Baru punya anak 1, punya penghasilan 40 juta, punya mobil CR-V, terus setiap 6 bulan diajakin jalan-jalan keliling dunia sama Oriflame. Kalau dibilang nyaman, itu nyaman banget gitu. Nyaman banget gitu ya teman-teman ya. Nyaman banget. Tapi gimana sih yang membuat Cindy terus konsisten, terus semangat di Oriflame? Pasti mengupgrade impian. Dan impian ini bukan sekedar mau loh teman-teman. Tapi impian ini sering banget Cindy datengin gitu ya. Cindy pengen rumah, Cindy datengin. Mau rumah yang mana gitu. Mau yang kayak gimana, harga berapa, detailnya yang mana rumahnya, biar apa, biar kita bisa ngebayangin. Pada saat kita ngebayangin impian kita sering seolah-olah itu udah hadir gitu ya. Ya Allah, terima kasih udah dapat rumah gitu ya, padahal belum gitu ya. Bentuk syukur, rasa untuk ngebayangin itu kayak bener-bener ngerasain dapat gitu kan ya. Nah dari sana itu tumbuh sendiri sih, tumbuh rasa, tumbuh semangat. Artinya apa? Kalau kita udah punya motivasi,
kita konversi ke goal gitu kan ya teman-teman ya, pastinya goal ini ditujukan lagi-lagi adalah ke targetnya Oriflame. Ya jadi kita tuh di Oriflame kita tuh bermimpinya ya di levelnya aja, kayak misalkan anggap nih ya pengen beli rumah nih ya dengan cash worth-nya anggap totalnya 300 juta nih contoh. Nah 300 juta itu kan harus di level apa untuk mendapatkan cash worth segitu. Berarti kan ujung-ujungnya sebenarnya ke title-nya Oriflame. Ujung-ujungnya kita fokusnya ngebantu tim. Itu sih gitu loh. Jadi pada saat kita udah berani ngebayangin impian kita sering self-talk sama diri, setiap malam kita ngebayangin seolah-olah itu udah hadir gitu ya. Karena impian itu datangnya, kenyataan itu datangnya 2 kali gitu ya teman-teman. Di pikiran kita, di hati kita gitu ya. Contohnya di sana dan di kenyataan gitu. Jadi kalau teman-teman itu nggak pernah ngebayangin, nggak pernah bermimpi, nggak pernah merasakan, impian itu akan lama terkejarnya gitu loh. Karena itu tadi datangnya tuh 2 kali dulu gitu ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung jadi kenyataan. Jadi membuat Cindy konsisten ya pastinya dengan tahu tujuan Cindy di Oriflame mau di level apa, karena bukan hanya cuman mau ya, tapi berani untuk ngewujudin gitu. Jadi afirmasinya yang banyak, karena kalau kita afirmasi itu bukan yang Kak, tapi takutnya nggak kecapai. Nah itu energinya lemah, ya kan teman-teman. Tapi kalau misalkan Kak aku mau afirmasi, doain ya, aku diamond gitu kan ya. Itu beda, afirmasinya beda, semangatnya beda, energinya paling tinggi afirmasi itu ya teman-teman ya. Dan itu yang akan menarik banyak banget rezeki yang datang di hidup kita gitu. Jadi upgrade terus impiannya ya. Jangan ngerasa nyaman. Kalau teman-teman manajer nyaman dapat 1 juta, belum tentu tim itu nggak pengen jadi diri teman-teman. Teman-teman udah SM, teman-teman nyaman dapat 7 juta, nggak menutup kemungkinan tim juga pengen jadi diri teman-teman. Nah, gimana sih caranya kita ngebantu mereka untuk jadi seperti kita? Ya kita harus semangat. Nah, kita gimana harus semangat? Nggak mungkin bisa cuma semangat doang tanpa tujuan gitu ya. Harus ada tujuannya. Harus ada impiannya, harus apa yang mau teman-teman kejar untuk teman-teman semangat, dan bantu mereka juga sama dengan apa yang udah kita rasain di Oriflame gitu. Itu sih Kak. Yang paling penting berarti Kak ya, upgrade impian. Mau di title level berapapun, tetap impiannya harus di-upgrade. Misalnya teman-teman sekarang why-nya tadinya ya, iya nih aku pengen ganti handphone baru. Ketika handphone udah datang, si Oppo-nya udah datang, upgrade lagi impiannya. Oh iya ya, aku pengen nambahin deh penghasilanku jadi 5 juta. Gitu. Ya Kak ya, upgrade ya. Pokoknya di-upgrade terus sampai kita menyelesaikan permainan kita ya, contohnya di Diamond Presiden ya, karena kan bukan, sebenarnya yang susah itu bukan memilih ya Kak ya, yang susah itu bertahan pada pilihannya. Oriflame apa bisnis A itu gampang teman-teman, gampang banget gitu kan ya, teman-teman mau pindah bisnis Oriflame apa bisnis C ya, Oriflame apa ini ya, itu gampang banget milih. Yang lagi lebih banyak ya pasti teman-teman pilih, tapi teman-teman bertahan pada pilihannya. Oke Kak, aku Oriflame aja, itu yang nggak mudah ya teman-teman. Tapi pada saat teman-teman setia, kita nggak akan pernah tahu keajaiban apa kayak yang Cindy rasain sekarang tuh luar biasa banget sih bareng sama Oriflame. Kalau teman-teman udah lihat nih, Cindy udah ngebuktiin banyak hal yang Cindy dapetin lewat Oriflame, kenapa harus kemana-mana gitu. Ya jadi memang indahnya setia tuh dibayar mahal ya Kak ya. Benar. Setia tuh teman-teman ya, ibarat kata gini nih, kalau kita tuh mungkin ditinggal upline nggak apa-apa, tapi kalau kita tuh ditinggal downline tuh rasanya gimana ya, aduh nggak apa-apa deh ditinggal downline, tapi setidaknya waktu mereka balik lagi nih ke Oriflame, teman-teman juga masih ada di situ karena teman-teman bertahan ya kan, dan teman-teman setia sama Oriflame. Ya nggak apa-apa, yang lain milih jalan lain nggak apa-apa, yang penting bukan teman-teman. Yang penting bukan kita ya. Nah ngomongin introvert gitu ya, karena kan kita juga tipe orang yang kayak tadi Kak Cindy bilang ya, kita tuh kayak nge-save energinya kita ya buat sesuatu yang benar kita pengen to the point kita kerjain gitu ya. Nah kita tuh udah ada di posisi yang berkarakter introvert. Mungkin ya kita tuh yang orangnya tuh kuper. Kalau Kak Cindy kan emang banyak temennya ya, cuman Kak Cindy kan lebih nge-save energi. Nah ini tuh udahlah introvert, terus kuper gitu ya. Ini ada yang nanya nih Kak Novela, boleh nggak sih Kak kalau kita tuh nawarinnya ke orang-orang yang nggak kita kenal aja untuk bangun networking? Karena aku kalau aku tuh kenalin bisnis ataupun produk ke orang yang aku kenal, aku tuh justru lebih nggak pede gitu. Boleh. Intinya itu gini,
apa yang bisa teman-teman lakuin gitu ya lakuin aja gitu loh. Jadi jangan yang kok kayaknya kata Kak Cindy lebih baik Facebook ya, tapi aku nyamannya di Instagram, ya lakukan gitu loh teman-teman. Jadi setiap sharing dari leader bukan berarti teman-teman itu harus merubah cara kerjanya, enggak gitu ya. Yang bisa teman-teman lakukan ya lakukan di mana gitu loh. Tapi kalau misalkan ternyata yang dilakukan itu tidak mempunyai perubahan, ya mungkin teman-teman harus mau berubah gitu kan, intinya mau berubah juga gitu, tapi bukan berarti apa yang teman-teman lakukan itu salah, enggak. Nah kalau masalah Cooper pengennya lebih apa ya, ibaratnya kalau ke orang-orang yang kenal itu takut gitu ya, takut yang ngerasa minder atau dan lain sebagainya, mending aku better ke orang-orang yang memang nggak aku kenal, ya nggak apa-apa, tapi balik lagi ke proses perekrutan tadi teman-teman. Proses perekrutan itu bukan ujuk-ujuk, hai Kak aku mau kenalan, aku mau nawarin Oriflame, nggak yang kayak gitu. Kita butuh proses yang ke nomor 1 kan, berteman dulu di sosial media, berteman dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung di-approve, mereka approve, teman-teman spam. Nggak bisa. Salah satunya itu adalah kode etiknya juga nggak bagus gitu ya teman-teman ya. Yang kedua adalah pastinya teman-teman akan jadi spamming gitu kan ya. Ya kalau mereka baca doang ya wajar, karena siapa ini nggak kenal ujuk-ujuk message gitu kan ya. Jadi ya menjalin pertemanan dulu, menjalin interaksi, nge-like lah dulu, komen-komen lah dulu gitu kan ya, berteman lah dulu. Ibaratnya kan sosial media ini bukan ajang mencari tim doang gitu loh teman-teman, tapi sosial media ini kan ajang bersosialisasi gitu ya kan. Jadi kayak Cindy diundang beberapa live itu mereka nggak join Oriflame kok teman-teman gitu, tapi mereka percaya loh sama Cindy tuh mereka tuh nggak takut kalau Cindy tuh prospek mereka gitu, enggak. Berarti kan ada value diri sendiri ya, bahwa kalau ngobrol sama Cindy tuh nggak mungkin langsung di prospek kok gitu ya kan teman-teman, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting berteman dulu. Nanti kalau misalkan dia sering online, diajakin ngobrol pelan-pelan gitu kan, Kak aku boleh ngobrol-ngobrol ya udah bikin dulu nyaman, baru deh aku bisnis online loh kakak kok sering online, apa bisnis juga gitu kan, boleh kan, maksudnya setelah kita berteman gitu. Jangan ujuk-ujuk nggak berteman, teman-teman spamming gitu. Nggak apa-apa, yang penting lakuin yang teman-teman nyaman ya. Sekarang kan butuhnya nyaman dulu ya. Kalau udah nyaman tuh kan udah setia, bener nggak sih kalau sama pasangan lo? Jadi ya luar biasa ya. Nyaman dulu gitu kan. Ibaratnya tuh kita memang benar-benar bentukin rasanya dulu Kak ya. Iya gitu loh teman-teman. Kalau ujuk-ujuk nggak pede Kak ini, nah yang harus dirubah dari siapa? Diri teman-teman dulu. Bukan yang Kak ajarin dong rekrut, pede nggak? Nggak Kak, nah pedenya dulu yang dibenerin gitu. Kak ajarin dong jualan, mau nggak malu nggak? Malu Kak, berarti kan malunya dulu gitu kan teman-teman. Misalkan dirinya teman-teman udah enggak kok, aku mau, aku tahu jalannya kemana, aku tahu tujuanku gimana, dibabras. Teman-teman nggak perlu cara rekrut dari Cindy Silmina, nggak perlu, bisa sendiri. Kalau teman-teman tuh tahu tujuan di Oriflame tuh apa, percaya deh. Oke, ya semoga terjawab ya Kak Novela ya. Dicoba dulu ya kan, yang penting dibuka dulu dirinya. Kalau udah dibuka diri, tumbuhin deh rasanya. Pasti kalau teman-teman udah feeling, kata-kata Kak Cindy ya, ini kan people join you, bukan cuma karena Oriflame-nya, cuma karena kitanya. Harus kita tutupin rasanya supaya mereka tuh ngedengerin kita. Kasih. Ada lagi nih pertanyaan. Kasih itu kan orang kan on fire banget ya, on fire. Kasih sih. Iya, dikenal orang-orang tuh kayaknya dikenal para downline, para community tuh Kasih itu selalu yang fire-nya tuh selalu nyala gitu ya. Gimana sih caranya Kak Cindy beserta tim gitu ya terus bisa menjaga on fire-nya? Ya balik-baliknya ke situ ya teman-teman ya. Balik-baliknya tuh masa sih aku nggak sampai ke sana gitu loh teman-teman. Jadi kayak ini tuh gini, kita tuh kalau bikin sesuatu gitu ya, maksudnya kayak bikin target, bikin deadline, itu kan ya udah ya ada gitu. Tapi kan nggak ditanyain terus ya kayak kapan ya, enggak. Tapi kan target ini kita buat secara jauh. Kalau aku tuh bikinnya kan kayak 6 bulan, setahun, aku setor deh ke Pak Benny ya komitmenku. Jadi Pak Benny pun sebenarnya nggak minta pun nggak masalah gitu. Kasarannya kan ya udah, kamu nggak bikin target juga siapa sih yang mau maksa gitu kan sebenarnya. Tapi aku kasih target ke Fred, aku kasih target ke Pak Benny, itu bentuk komitmen diri sebenarnya. Aku kasih tahu apa, Kak, doain ya, aku Oktober misalkan open gitu kan. Contoh nih, Oktober aku open Diamond Eksekutif ya Kak ya. Doain ya Kak. Itu tuh bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kayak apa ya, ibaratnya kayak sekedarnya gitu ya teman-teman. Tapi ada komitmen dalam diri gitu teman-teman. Kalau misalkan ada komitmen dalam diri itu kan artinya ya masa sih aku cuman ngomong doang gitu. Jadi on fire di sini tuh kayak serasa targetku kok semakin hari semakin deket ya. Jadi kayak targetnya tuh memang step by step gitu loh. Kayak misalkan
harus ke SM, mau berapa tim yang mau dibentuk gitu kan ya. Nah, tim yang mau dibentuk udah ada belum? Kalau belum kan dicari dulu. Nah, kalau udah dicari kan pasti, aduh deg-degan, udah ketemu timnya, aduh udah 4 orang, aduh udah 6 orang gitu kan ya. Wah, 6 orangnya on fire gitu kan. Terus kita pelan-pelan kan cetak dia dulu 3%, dia udah 3%. Jadi kan kayak, duh semakin dekat itu loh teman-teman. Kalau kita ngerasa semakin dekat dengan target yang kecil-kecil aja yang kita buat, insya Allah teman-teman akan on fire kok gitu. Kayak ngerasanya ya kok semakin dekat sih targetku, kok semakin nyata sebentar lagi ya. Itu kan yang bikin kita jadi terus semangat gitu. Ini listriknya mati. Jadi tuh nggak ada pakai kelihatannya baterai agak khusus gelap kan gitu ya Kak ya? Ring lightnya mati. Nggak apa kok. Jadi Terus sebenarnya nggak ada pakai baterai khusus ya Kak ya untuk kasih ini dan balik ya, lagi ingat lagi dreamnya kita teman-teman, ingat lagi goalsnya kita apa ya kan. Nggak usah jauh-jauh deh kalau teman-teman ngerasa kayaknya pengen banget berbisnis tapi bisa deket terus sama keluarga, udah lihat aja di rumah gitu ya, lihat anak, lihat suami, lihat rumah, pasti tuh mudah-mudahan apinya tuh agak ya. Jadi ya intinya itu tadi sih Kak, maksudnya kalau kita ngerasa goalnya jauh artinya kita pesimis sih, tapi kalau kita bikin sesuatu yang kayaknya mungkin gitu loh, meskipun kecil tapi mungkin, lebih baik kayak gitu dan berani upgrade lagi sih daripada kayak targetnya mau setahun jadi diamond tapi kayaknya kejauhan, aduh kayaknya bisa nggak ya, jadinya kita nggak punya on fire kan di sana. Justru kalau kita ngerasa kok sedikit lagi ya bisa, itu kita akan nambah semangatnya. Makanya kalau ngerasa jauh better nggak usah gitu, mending yang realistis yang menurut teman-teman itu bakal achieve gitu. Ya jadi kalau 10.000 itu nggak jauh teman-teman ya, 6 SD nggak jauh ya kan. Oke. Ada lagi nggak ya teman-teman yang mau nanya ya? Oke, ini kayaknya udah hampir semua. Aku tadi udah sempat rekapin yang paling banyak pertanyaannya. Satu lagi Kak, terakhir ya. Magic words-nya ala Kak Cindy untuk ngenalin Oriflame pertama kali ke prospekan. Kan tadi udah kayak halo-halo dulu, senyum-senyum dulu gitu ya. Terus begitu udah mau masuk nih ke Oriflame-nya, magic word-nya Kak Cindy itu apa? Ya pastinya semuanya beda-beda sih Kak gitu. Nggak ada sesuatu yang kayak template banget gitu ya. Aku kalau nawarin aku harus ngomongin ini, enggak. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan sih Kak. Kayak misalkan nih ya, aku udah sering ngobrol sama sahabatku nih setiap hari. Kalau misalkan aku mau ngajakin dia dengan sesimpel ini, aku nih sekarang Oriflame-an ya. Misalnya kita udah ngobrol setiap hari di sahabatan gitu ya. Kamu kan pengen ke Paris kan, cita-citamu. Masa Oriflame itu pernah lo ngajakin downline-nya ke Paris? Gabung yuk gitu kan. Contoh. Itu tuh kan nggak apa-apa banget, ngerti nggak? Jadi kalau kitanya udah kenal, kitanya udah setiap hari ngobrol, mau langsung closing kayak gitu, serius bisa ke Paris? Yaudah aku ikut. Dia segampang itu, nggak nanya yang gimana sih caranya atau gimana sih Oriflame bagus atau enggak. Karena dia kenal sama kita, dia trust sama kita. Kita mau ibaratnya kemana ya dia kemana gitu loh teman. Segampang itu gitu loh. Jadi penting banget sih untuk mengetahui masing-masing kebutuhan prospekannya teman-teman. Nggak bisa dong teman-teman ibaratnya dia udah kayak kasarannya direktur bank gitu kan ya, terus kita tawarin Kak di sini dapat loh penghasilan 2 juta, ya nggak masuk gitu kan ya, yang dia di bank aja dapatnya belasan juta gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada kata-kata yang ajaib sih Kak, tetap gimana pun caranya kita harus melihat dari kebutuhannya mereka. Misalkan kalau memang mau dari segi make up, dari produk ya kita bisa bilang yang awalnya dia make upnya mungkin di luar, ya sekarang bisa jadi menghasilkan, ujung-ujungnya lebih ke sana. Jadi bukan hanya ngomongin produknya, tapi produk yang kamu beli yang biasanya pengeluaran tuh kalau di Oriflame jadi penghasilan loh kayak gitu. Jadi ya tetapnya ujung-ujungnya ngeplotin sih Kak. Ada juga yang tim aku yang memang aku tawarin dari segi penghasilan gitu kan ya, gitu. Oke, jadi nggak ada template yang ya. pas. Jadi nggak ada template-nya, nggak ada yang bisa di copy paste gitu, nggak ada ya. Nggak ada magic words-nya. Balik lagi kita tuh harus ketemu dulu dengan orangnya karena setiap orang berbeda-beda. 1000 orang yang ketemuin, 1000-nya punya karakter berbeda, punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tinggal teman-teman sendiri menciptakan rasa dan menciptakan trust-nya supaya akhirnya mereka mau ngedengerin kita dan mau noleh. Iya benar. Pokoknya kalau kita udah semangat tuh pasti orang tahu sebenarnya gini. Orang tuh kan nggak join tuh banyak alasan ya. Yang pertama nggak kenal siapa kita, nggak tahu Oriflame kayak gimana. Yang kedua memang belum butuh. Misalkan kalau kita cerita di sosial media mungkin penghasilan terus, dia nggak butuh. Tapi pada saat teman-teman cerita dia tentang bisa ke London,
ke Amerika, tiba-tiba dia langsung, hah serius bisa? Nah akhirnya dia join, benar nggak sih? Jadi kadang dia menolak itu karena memang belum butuh di titik yang mana gitu loh. Terus yang ketiga mungkin mereka belum percaya diri sama dirinya. Banyak loh teman-teman Cindy, apalagi ibu-ibu cikal gitu kan ya, ngomong sekolah ya, sekolah anak gitu ya. Sin, keren ya Oriflame, tahun depan kemana? Dia tahu Oriflame bagus teman-teman, tapi kenapa dia nggak mau gabung ya? Karena dia nggak pede sama dirinya mereka sendiri gitu. Jadi jangan dibilang semua orang yang nolak itu karena nolak teman-teman, enggak, banyak kok yang karena dia nggak percaya diri, mental blocknya masih ada ya. Makanya kita harus se-fun apa sih ngerjain Oriflame biar mereka yang ngerasa nggak bisa, oh ternyata gampang ya ngerjainnya gitu. Harus dibikin tuh semenyenangkan, iya, ya, se-fun mungkin ya. Jadi nggak usah nanya ya, gimana Kang yakinin orang gitu ya, buktinya banyak yang yakin juga nggak gabung. Nah kan berarti ada lagi caranya gimana membelokkan mental blocknya mereka, panjang kan. Yang penting intinya ya kita melakukan aja apa yang bisa kita lakuin sih teman-teman. Giliran ntar dia mental blocknya hilang, dia mulai yakin, yang penting kan kita yakin dulu, yang penting kita nggak ada mental block di sini ya kan gitu. Yes, penting banget loh ya teman-teman ya. Mental block itu sebenarnya bukan cuma hanya di Oriflame aja, tapi apa ya, tentang keterbukaannya kita akan sesuatu. Kayak kita tuh sekarang dunianya lagi berubah banget teman-teman ya. Ketika kita accept sama perubahan yang ada sekarang, itu tuh kita pasti udah kebuka mentalnya kita. Tapi ketika kita nggak accept, pandemi kapan berakhir, COVID kapan selesai, banyak ini itu. Artinya kita masih punya tembok tuh di mentalnya kita. Itu yang harus benar-benar kita sendiri yang bisa ngehancurin si temboknya itu. Ya, itu banget nih pokoknya hari ini sharingnya bersama Kakak Cindy 1,5 jam ya kan. Itu tuh super daging semua, super happy. Setuju nggak sih teman-teman? Happy banget ya. Nanti beneran ya, aku tuh tadi juga udah bilang sama Kak Cindy, Kak Cindy tenang aja, ntar tuh lebih dari 500 juga bisa masuk kok teman-teman gitu ya. Ternyata 300 juga. Ya, jadi makanya aku nanya dulu kan Kak Manda, ini kalau aku ngajak nggak apa-apa nih, pesertanya berapa nih, Zoom-nya bisanya, biasanya kan gitu 500 kok Kak. Oh ya udah. Iya, 300. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan karena kita udah sempat nge-record ya, dan record nanti berhasil, ntar aku akan share juga ke Kak Cindy, jadi Kak Cindy juga bisa share ke teman-temannya, ke community-nya ya. Teman-teman, thank you ya Kak. Ya, walaupun tadi udah sempet nggak bisa masuk gitu ya, sempat heboh di grup, tapi tenang aja, ntar aku akan coba share rekamannya. Oke, Kak Cindy, ada pesan-pesan tips-tips terakhir nih Kak hari ini buat teman-teman Oriflamers Kak? Apa ya, kayaknya banyak banget tadi juga udah ya. Intinya sih teman-teman jangan dikit-dikit cepet nyerah aja ya. Kadang tuh cepet nyerah itu karena teman-teman masih belum banyak belajar gitu. Kalau misalkan teman-teman udah banyak belajar, sering gitu kan ya, tahu ilmunya, di Oriflame tuh beneran deh teman-teman, karena aku juga udah pernah ngerasain kerja gitu kan ya, itu jauh lebih mudah gitu loh. Jadi jangan pernah cepet nyerah aja. Yang penting lakuin terus yang bisa teman-teman lakuin gitu kan ya prosesnya. Intinya jangan terus ditanyain kapan ya berhasil, karena itu bukan di ranah kita ya. Ranah kita adalah yang memberikan terbaik gitu kan ya di setiap harinya. Apa yang bisa kita lakuin setiap harinya yang terbaik, yang menurut kita terbaik gitu kan ya. Jadi hasil itu bukan di ranah kita. Hasil itu udah di ranah Tuhan ya teman-teman ya. Intinya teman-teman di sini kan tahu apa yang harus teman-teman lakuin, teman-teman jalanin. Jadi keep going gitu kan ya, teman-teman terus jalan. Hidup itu terus jalan teman-teman. Jangan mau gini-gini aja, jangan mau cuman hanya bikin resolusi besoknya gagal lagi gitu kan ya. Tapi terus teman-teman jalan, tapi jalannya punya tujuan ya teman-teman. Itu aja sih Kak Manda buat teman-teman semua di sini. Kita udah ada di kendaraan yang tepat teman-teman di Oriflame. Tuhan itu nggak semua ya, intinya maksudnya bener-bener udah dibukain mata tapi dia nggak mau ngebuka mata di Oriflame. Tapi teman-teman udah dibukakan mata di Oriflame, artinya yang rugi bukan orang-orang yang belum gabung Oriflame, tapi yang rugi adalah diri teman-teman kalau nggak mau habisin harta karun yang ada di Oriflame ya. Kayaknya banyak banget dan rugi banget kalau teman-teman nggak mau habisin harta karun yang udah dikasih sama Oriflame. Gitu sih Kak. Itu ya dikasih pesan sponsor sama Kak Cindy, disuruh abisin ya, coba dikeluarkan jiwa kematerannya ya untuk menghabiskan harta karun yang ada di Oriflame ya, anggap aja tuh depositonya teman-teman semua ya. Oke, Kak Cindy, thank you banget hari ini ya, semoga Kak Cindy sehat dan lancar menuju presidennya. Amin. Semua teman-temannya lancar, presidennya dan teman-teman juga
sehat-sehat ya. Dan ingat apa yang teman-teman dapatkan hari ini, ilmu yang super daging ini, kalau bisa langsung dipraktekin ya. Dan ingat suksesnya juga nggak boleh sendirian, harus diceritain dan di-sharing, disebarin ke semua jaringannya. Ya, oke. Kita akan ketemu lagi di special sharing, special trainingnya Sumatera juga. Nanti kapan-kapan kita ajakin Kak Cindy lagi ya. Thank you so much. Thank you semuanya. Thank you Kak Manda. Dah. Teman-teman, yuk langsung ya di-share ya. Kalau teman-teman ngerasa hari itu kayaknya happy banget, boleh share di sosial medianya, boleh tag aku dan tag Kak Cindy juga, dan sebarin juga ke para community. Oke? Dadah. Sehat-sehat ya. Sampai ketemu di OSI Medan, Kak Manda. Sehat-sehat kita. Sampai ketemu di OSC Medan. Dah.